Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia, peserta pelatihan online usaha peternakan kambing domba untuk pemula, angkatan ke-28. Hari ini kita akan melakukan sesi live Zoom ya, untuk berdiskusi, tanya jawab. Mungkin ada hal yang teman-teman belum jelas, kita akan diskusikan malam ini selama sekitar 2 jam ke depan sampai nanti jam 10 malam. Dalam pelatihan online bareng kandang uang ini kita ada 3 kali sesi Zoom. Yang pertama, malam ini kita fokus membahas terkait dengan manajemen pakan atau materinya jago bikin pakan. Kemudian insya Allah besok malam bareng dokter hewan Sultan dan juga dokter hewan Gina Naviana yang akan membahas terkait dengan bagaimana manajemen kesehatan ternak, manajemen kesuan ya. Kemudian nanti di live Zoom yang ketiga ketemu saya lagi di peternak pengusaha milenial, nanti akan ngobrol terkait dengan manajemen pemasaran dan tambahan-tambahan yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya belum terjawab ya, ataupun belum kepikiran untuk bisa ditanyakan ataupun didiskusikan. Oke, sebelum kita mulai sesi diskusi, saya akan memberikan ini ya, sedikit rangkuman tentang ini ya, jago bikin pakan. Kenapa kok materi ini penting banget untuk teman-teman peternak milenial ya, khususnya peternak pemula, karena memang biaya terbesar ya, atau modal kerja terbesar dari suatu peternakan, entah itu kambing, domba, sapi, ayam, ikan dan sebagainya, 70%-nya itu ada di pakan. Kemudian juga selain terkait dengan biaya, kualitas dari hasil produk-produk pertanian atau produk peternakan itu sebagian besar juga ditentukan oleh manajemen pakan. Jadi kalau teman-teman bisa menyiapkan ini ya, pakan-pakan berdasarkan limbah-limbah ataupun potensi yang berpotensi di daerah teman-teman, nanti tentunya itu akan bisa mengurangi cost produksi yang tadi ya, yang nilainya bisa sampai 70% sendiri. Nah, maka dari itu materi jago bikin pakan ini sebenarnya pada intinya yang pertama adalah tentang bagaimana ini ya, pembagian ataupun pakan itu memang dibagi menjadi beberapa macam, ada pakan utama, kemudian pakan penguat, kemudian ada pakan tambahan atau mineral dan sebagainya. Nah, ini akan dibagi-bagi sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Dari pakan utama sendiri, ruminansia, makanan utamanya yang pertama adalah air. Yang jelas air ini wajib banget, sama seperti manusia, karena memang 3/4 tubuhnya itu berisi air. Makanya air minum itu harus selalu tersedia, atau istilahnya ad libitum, harus kita sediakan secara terus-menerus, baik itu diminum atau tidak diminum, kita yang penting menyediakan. Bahkan kalau di penggemukan sendiri, kalau pengen hasil gemukannya ini ya cepat bagus, cepat panen, domba-dombanya cepat panen ataupun makannya bisa nafsu makannya rakus, ini kuncinya malah di air. Karena biasanya kalau main penggemukan, main pakan konsentrat, itu kan dia kering, maka perlu sekali konsumsi air ini selalu tersedia karena cepat banget habisnya dan terus selalu diisi terus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah HPT atau hijauan pakan ternak. HPT ini macamnya banyak banget, mulai dari golongan rumput-rumputan seperti rumput odot, pakcong, zanzibar, kemudian rumput gajah, rumput lapangan, sampai daun jagung dan sebagainya, yang dia biasanya golongan rumput-rumputan ini mempunyai kelebihan produktivitasnya sangat tinggi. Tapi kalau dari sisi nilai ini ya, nilai nutrisi, dia standar aja di protein sekitar 10% ke bawah. Kemudian selanjutnya nanti ada golongan ini ya, HPT, ada golongan limbah-limbah pertanian, bisa baik itu dia masih hijau seger ataupun sudah kering. Biasanya saya pakai juga adalah limbah-limbah dari industri-industri ini ya, kulit-kulit ini ya, kulit-kulit buah-buahan, kayak kulit kopi, kulit kacang tanah, kemudian seperti janggal ataupun kelompok jagung dan sebagainya, itu bisa banget dijadikan sebagai pakan. Kemudian ada golongan lagi yang dia ini
daun-daunan ya, dia ini proteinnya tidak terlalu tinggi. Jadi di atasnya rumput-rumputan, tapi di bawahnya kacang-kacangan, golongan daun mangga, kemudian ada daun-daun buah-buah yang lain itu bisa banget digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian selanjutnya ada golongan kacang-kacangan atau bisa disebut ini ya, disebut leguminosa. Nah, itu proteinnya sangat tinggi banget. Bahkan biasa disebut sebagai green concentrat atau konsentrat alami, konsentrat hijau. Ini dia proteinnya sangat tinggi. Cuma yang jadi masalah biasanya adalah produktivitasnya relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan rumput-rumputan. Cuma kelebihan dari leguminosa ini dan juga daun-daunan, dia bisa bertahan ketika musim kemarau atau istilahnya tidak memerlukan banyak air seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pakan yang bagus? Yang pakan yang bagus adalah pakan yang ini ya, yang konsisten dan juga tentunya berimbang apa istilahnya kandungan nutrisinya. Jadi semakin banyak macamnya, semakin baik juga kandungan nutrisinya, dan yang pasti adalah harus selalu konsisten baik itu apa pemberiannya, waktu pemberiannya juga, kemudian dosisnya juga. Ini perlu banget diperhatikan oleh teman-teman peternak milenial. Kemudian ya tadi setelah kita tahu tadi model dasar ilmu pakan ya, tahu pakan HPT, kemudian ada juga pakan penguat atau juga pakan suplemen dan tambahan ini masuk jadi satu, itu biasanya kita sebut gampangannya kalau di pasaran adalah konsentrat. Nah, kalau di kandang uang sendiri kita menggunakan tadi ya dua macam pakan. Yang pertama adalah HPT, hijauan pakan ternak. Ini bermacam-macam daun, dari limbah pertanian sampai juga limbah perkotaan. Kalau kami memanfaatkan juga limbah perkotaan, tebangan-tebangan dari PLN ataupun dinas Perkim ya, kita juga manfaatkan. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan pakan penguatnya, kita menggunakan ini ya, pakan konsentrat. Nah, biasanya kalau pakan konsentrat ini kita beli dari pabrik, dari pabrikan, yang fungsinya hanya sebagai penambah kalau dalam breeding. Kalau untuk penggemukan ya kita jadikan pakan utama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada materi menyusun langsung pakan. Jadi kalau untuk tahu standarnya SNI-nya berapa sih kebutuhan kambing usia darah, kemudian masih cempe, sudah jadi induk, sedang menyusui, ataupun penggemukan. Nah, itu sebenarnya SNI-nya ada semua, teman-teman tinggal download aja di kandanguang.com atau di materi sudah ada, tinggal diklik aja download e-booknya. Di kandanguang.com ada materi bab pakan, tabel nutrisi, di situ semuanya ada di Permentan Peraturan Menteri, yaitu terkait dengan bagaimana tata cara breeding domba dan juga kambing yang bagus, yang sesuai dengan SNI seperti itu. Kemudian setelah itu untuk bisa menyusun sesuai dengan SNI tadi, kita juga sediakan aplikasinya. Yang pertama bisa menggunakan Excel yang tadi sudah di-download di tabel nutrisi di kandanguang.com, atau bisa juga dipakai ini ya, aplikasi kalkulator pakan. Nah, untuk kalkulator pakan ini teman-teman harus daftar dulu, tapi tenang aja, gratis. Panduannya selain di materi ini juga bisa dilihat panduan aplikasi kalkulator pakan ini di channel YouTube-nya Kandang Uang Official di YouTube. Diklik aja kalkulator pakan, nanti saya sudah bikin beberapa simulasi di situ. Nanti tinggal diikuti aja seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah tahu tadi ya dasar pembagian pakan seperti apa, kebutuhannya berapa, sampai dengan cara menyusunnya. Yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana proses penyimpanannya. Jadi inti dari materi Jago Bikin Pakan adalah yang pertama sebenarnya adalah berkaitan dengan kreativitas ya. Kreativitas dalam hal pemanfaatan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teknologi penyimpanan. Karena sebenarnya problemnya di Indonesia ini ya hanya itu aja. Kalau pas lagi musim kemarau sulit pakan, kalau waktu musim penghujan banyak pakan, tapi tidak pernah berpikir untuk menabung ataupun mengawetkan ataupun menyimpan. Nah, jadi sehingga pas waktu musim hujan pakannya banyak terbuang, dalam arti tidak termanfaatkan secara maksimal. Ketika musim kemarau rebutan atau istilahnya kesulitan makan. Bahkan biasanya banyak terjadi di daerah itu kambing makan kambing atau sapi makan sapi. Jadi dalam arti peternak menjual sapinya untuk membeli pakan.
pakan-pakan entah itu pakan ini ya jadi pakan konsentrat ataupun pakan-pakan rumput dan sebagainya dengan modal menjual anakan kambing ataupun anakan sapi. Nah, ini patut disayangkan karena sebenarnya ada teknologi yang bisa kita pakai di kandang uang yang yang pasti ya adalah silase. Nah, jadi dengan pengawetan hijauan pakan ternak dengan prinsip dia kedap udara. Kemudian disimpan dalam wadah kedap udara seperti tong, plastik ataupun pakai kolam silase biasanya kalau kami di kandang uang sehingga dia bisa bertahan hingga bertahun-tahun seperti itu. Kemudian selain silase sebenarnya ada juga metode pengawetan yang paling sederhana adalah dengan cara dikeringkan atau dibuat hay. Nah, ini prosesnya sangat mudah, tinggal habis potong, dicoper langsung dijemur, dibolak-balik secara merata, nanti sampai ada kadar air ya, kadar airnya hingga sekitar 10-20%. Dia bisa kering, kemudian tinggal disimpan aja dalam karung dan juga ditaruh di gudang yang tidak lembab, seperti itu. Kemudian selain hay, kemudian ini ya, silase juga banyak berkembang juga di ini ya di Indonesia terkait dengan teknologi pengolahan pakan. Ada yang modelnya istilahnya bilangnya difermentasi. Sebenarnya sama aja prinsipnya dengan ini ya dengan silase dia diawetkan dalam hijau-hijauan atau pakan-pakan ini diawetkan dalam wadah yang dia anaerob ataupun kedap udara seperti itu. Itu saja teman-teman terkait dengan rangkumannya. Dari sebelum kita tanya live Zoom secara langsung ya, tanya jawab secara langsung, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa hadir atau belum bisa ikut live Zoom langsung, bisa nanti meninggalkan ini ya pertanyaannya lewat kolom komentar yang ada di website di akunnya masing-masing. Tentunya harus login dulu di Facebook. Kemudian nanti kalaupun tidak bisa ikut secara langsung, kita akan bacakan dan juga akan jawab bareng-bareng, dan nanti teman-teman juga akan bisa lihat video ya, video rekamannya entah besok ataupun sampai kapanpun, insya Allah tetap bisa diakses seperti itu. Oke, kemudian dari pertama dari Mas ini cek ya, punya namanya cek, kalau kulit nangka buat indukan boleh nggak? Jadi kalau untuk kulit nangka sebenarnya bisa banget dibuat sebagai pakan, tapi tidak bisa jadi pakan utama. Kenapa? Karena di kulit nangka ini ya ada getah ya, ada getah-getah yang getah ini biasanya yang pertama akan mengurangi istilahnya nafsu ya, nafsu makan atau istilahnya palatabilitas. Nah, ini biasanya tidak disukai. Nah, karena bergetah seperti itu. Nah, ini solusinya gimana? Bisa dijemur terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, dan kemudian adalah digunakan hanya sebagai campuran aja. Nah, kemudian jangan lupa kalau kulit nangka ini kan keras ataupun ini ya istilahnya bagian dalamnya ini tadi bergetah ataupun bentuknya besar-besar. Nah, ini tentunya perlu ada proses pencacahan, entah menggunakan manual, menggunakan ini sabit, atau bisa menggunakan mesin chopper seperti itu. Kemudian kalau untuk mengurangi getahnya bisa dicuci, dan juga paling aman adalah dijemur ya untuk mengurangi kadar airnya biar lebih aman seperti itu. Kemudian bisa nggak daun dari Mas ini ya, Gata Kanza, bisa nggak daun kering, misal daun mangga kering, terus kita chopper, apakah bisa dibuat pakan? Bisa banget. Nah, jadi daun kering ini yang kering-kering ya, itu relatif lebih aman kalau kita gunakan sebagai pakan ternak daripada yang masih hijauan segar. Nah, cuma masalahnya biasanya kalau yang kering ini kandungan nutrisinya sudah kandungan nutrisi ya, kandungan vitaminnya sudah otomatis rusak karena dia tidak berwarna hijau lagi. Tapi kalau untuk kandungan nutrisinya sendiri masih tetap oke untuk dijadikan sebagai pakan. Namun biasanya kalau daun-daun kering seperti itu biasanya lagi-lagi palatabilitasnya relatif lebih rendah daripada yang masih hijau segar. Makanya perlu dicampur, perlu di mix dengan hijau-hijau yang lain agar palatabilitasnya atau kambingnya itu mau makan seperti itu. Kemudian kalau silase campur-campur daunnya apakah bisa? Kita selalu sarankan atau rekomendasikan pembuatan silase ini jangan satu jenis. Jadi berbagai macam jenis, semakin banyak jenisnya semakin bagus. Dan selain itu nanti baunya juga akan bisa bermacam-macam. Tapi di antara berbagai banyak macam tanaman, banyak berbagai ini ya
daun-daunan yang paling harum daunnya adalah ini tebon jagung ataupun daun jagung. Daun jagung yang muda ya, semakin muda dia semakin harum. Makanya kalau kami di kandang uang selalu menyimpan daun jagung. Dalam arti kami juga melakukan proses ini ya, proses penanaman. Dalam arti kita punya lahan di Kabupaten Madiun di daerah hutan, kita tanami jagung. Nah, jagungnya ini jagung ini ya jagung untuk konsumsi ternak. Nah, biasanya sebelum panen di usia 70-80 harian, setelah jagungnya mulai kelihatan seperti itu, kita akan ini ya dipocok, istilahnya kalau orang orang Jawa, diambil daun yang bagian atas agar jagungnya cepat kering. Nah, dari sisa pocokan-pocokan tadi, baik itu dari lahan kami ataupun lahan-lahan dari petani, kebanyakan tidak dimanfaatkan. Nah, itu kita ambilin, kita bawa ke rumah, biasanya sebelum kita bawa ke rumah kita chopper dulu di lahan, kemudian kita simpan dalam kolam silase. Nah, jadi kita mensilase hanya daun jagung aja, seperti itu. Kemudian nanti setelah ada di rumah, biasanya kita juga nanam rumput odot, kemudian pakcong, ada juga nanti daun-daunan dari limbah-limbah perkotaan, seperti daun sono, mahoni, kemudian ada daun beringin yang biasa trembesi, kiriman dari teman-teman PLN, itu biasanya kita campur. Kita giling semuanya, setelah itu akan disilase, biasanya silase yang sudah jadi, silase tebon yang sudah jadi nanti kita keluarkan, kita campurkan. Biasanya perbandingannya 1:1 biasanya, biar baunya itu jadi wangi, baunya bisa ikut ke tebon jagung. Nah, itu selalu kita lakukan seperti itu. Karena memang ini ya, emang di lapangan faktanya daun yang paling wangi dan paling gampang dijadikan sebagai sebagai silase adalah daun jagung, karena kadar airnya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan daun-daun yang lain. Dan apa saja bisa buat makan, bisa daun kelengkeng, bisa daun sawu, bisa daun mangga, daun pepaya, daun ketela, semuanya bisa dijadikan sebagai pakan. Kemudian selanjutnya, untuk breeding dijelaskan lebih baik yang hijau-hijauan yang memiliki vitamin dan kondisi hijau dan tidak kering. Pertanyaannya, bagaimana dengan teknik fermentasi silase? Apakah karena menjadi kunyah, apakah ini tidak akan mengurangi kadar-kadar yang dibutuhkan untuk breeding? Jadi breeding sendiri, meskipun ini ya, yang terbaik sebenarnya adalah menggunakan segar ya, hijauan-hijauan segar ataupun hay. Jadi hay ini biasanya dia kering tapi warnanya masih tetap hijau, masih vitaminnya masih belum rusak. Cuma kalau di Indonesia jarang sekali saya menemui pakan yang dikeringkan ya, dikeringkan tapi dia tetap hijau, jarang. Tapi kalau di luar negeri, dulu ketika saya di Jepang, semua pakan yang diimpor dari Eropa itu rata-rata ya tadi hay-nya sudah berwarna sudah kering tapi warnanya masih tetap hijau. Nah, kemudian kalau silase atau fermentasi bagaimana? Jadi kalau kami sendiri di kandang uang, selain kita menggunakan silase sebagai pakan utama, kita juga akan tambahi dengan pakan konsentrat. Itu bisa makan 20-30%-an lah, rata-rata 25%. Itu kita campur. Nah, dalam ransumnya, misalnya kalau jatah 1 kilo, nah itu biasanya 2,5 onnya itu adalah konsentrat ataupun pakan penguat. Nah, itu kita campur. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk mengurangi untuk memperlengkap gizi yang ada dalam silase dan juga menutup kekurangan-kekurangan seperti vitamin, kemudian mineral dan sebagainya. Biasanya kita campurkan juga premix ataupun biasanya jamu atau pakan tambahan ya. Itu biasanya kita campurkan juga langsung jadi satu ke konsentrat, kemudian baru dicampur dengan silase seperti itu. Jadi kebutuhannya tetap tercukupi. Dan juga biasanya kalau konsentrat ini kita perlukan ketika menghadapi domba-domba ataupun kambing yang sedang dalam kondisi yang tidak fit ataupun dia terlalu kurus biasanya. Jadi kita untuk memulihkan, merecovery badannya perlu banget dikasih pakan-pakan tambahan ataupun pakan penguat seperti itu. Kemudian dari Aruna Muharam, pemberian air minum setelah garam biotim apakah diperbolehkan? Boleh banget. Biasanya yang dilakukan oleh teman-teman penggemukan biasanya untuk membuat kambing ataupun dombanya minum lebih banyak, sehingga nanti berefek pada konsumsi makannya, konsentratnya juga atau pakan complete feed-nya ya biasanya lebih banyak. Biasanya mereka tambahkan garam, nggak masalah. Kemudian dijelaskan bahwa jerami jagung sebaiknya dihindari karena sudah dicerna.
yang ini ya, yang sulit dicerna ini adalah jerami padi. Nah, karena ada zat ini ya, anti nutrisi atau apa yang disebut lignin ya. Ini sulit banget dicerna oleh mesinnya, istilahnya mesinnya kambing ini cc-nya tidak sebesar sapi. Nah, jadi kita tidak rekomendasikan. Kalau jerami jagung kita pakai juga nggak masalah, karena berbeda banget teksturnya dengan jerami padi ya. Seperti itu. Kemudian kalaupun misalnya Mas ini kepepet ini nggak ada pakan tak kasih jerami padi, monggo silahkan. Nah, bisa banget. Tapi biasanya efeknya apa? Efeknya nanti ke jangka panjang. Biasanya di dalam rumennya ataupun ususnya bisa terluka sehingga bisa mempengaruhi ini ya apa kesehatan pada organ pencernaannya seperti itu. Kemudian apakah setelah difermentasi dan sebagainya bisa tetap oke? Kalau kami dari bahannya saja sudah tidak ini ya, tidak direkomendasi, maka kami pun juga tidak merekomendasi juga melakukan fermentasi, terutama untuk jerami padi. Kalau untuk jagung, monggo silakan teman-teman mau difermentasi lebih bagus, kalaupun tidak atau secara langsung pun hanya melalui proses pencacahan juga tidak masalah. Nah, kemudian kalau untuk breeding sendiri, untuk serat ya, teman-teman bebas menggunakan yang kering ataupun yang seger. Tapi akan tetapi lebih bagus yang seger, karena memang vitaminnya ataupun nutrisinya lebih bagus. Cuma perlu juga ini ya, tambahan pakan konsentrasi penting banget untuk breeding, terutama ketika fase-fase kritis. Kapan fase kritis itu ada? Adalah setelah melahirkan biasanya. Setelah melahirkan atau sebelum melahirkan ini biasanya mereka perlu banyak energi, perlu untuk recovery badannya jadi kurus. Nah, ini perlu cepat-cepat untuk dipulihkan kembali. Kalau tidak segera dipulihkan nanti akan berakibat pada air susunya yang tidak maksimal, kemudian cempenya yang akhirnya berdampak nanti kalau air susunya tidak maksimal, nanti induknya biasanya gampang sakit, kemudian bisa berujung kematian dan cempenya bisa tidak dapat asupan gizi karena tidak ada induknya seperti itu. Kemudian kalau Zanzibar atau BBQ kan bagus nggak? Soalnya kandang saya letaknya berada di daerah Gunung Batu ya. Jadi kalau untuk rumput-rumputan ini relatif mirip-mirip ya, kandungan nutrisinya relatif mirip-mirip seperti itu. Dan rumput-rumput tadi perlu banyak air ya. Dia tidak tahan kering, makanya tetap perlu pengairan. Kalau untuk daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang ini ya jarang air atau tak ada hujan, itu sebenarnya lebih cocok ataupun lebih bagus ditanami tanaman-tanaman legum seperti indigo vera, kaliandra dan sebagainya. Itu dia malah ketika musim kemarau dia tetap kuat meskipun produktivitasnya turun, tidak sebanyak musim penghujan, tapi dia relatif lebih apa ya, lebih tahan terhadap air yang kurang seperti itu. Jadi dari golongan legum-leguman kayak lamtoro, kemudian turi dan sebagainya, golongan legum itu relatif lebih kuat ketika musim kemarau atau musim yang dia sedikit airnya seperti itu. Oke, seperti itu. Terus itu aja teman-teman terkait dengan ini ya, yang sudah tanya di website ya. Selanjutnya selama beberapa menit ke depan, monggo secara bergantian teman-teman bisa tanya secara langsung dengan open mic, atau mungkin kalau ada yang apa istilahnya ya kurang pede atau lagi malu-malu bisa juga chat aja di kolom chat Zoom ini, nanti kita akan coba ini ya jawab pertanyaan satu persatu. Saya boleh mau bertanya, Pak? Monggo silakan. Dari Oke. mana, Pak? Saya Fredrik nih, Pak. Fredrik Wenda. Saya orang Jakarta nih, Pak. Saya tidak punya kambing, tapi saya mau coba, Pak, di daerah Banjar gitu.
Saya minta petunjuk kira-kira untuk memulai itu mana saya lebih dulu memelihara kambing atau domba yang sudah hamil atau masih cempe atau bagaimana Pak itu. Nah, itu dulu ya Pak. Yeah. Jadi kalau untuk pemula Pak, ya, pemula ini relatif ini ya, kita sarankan adalah membeli ataupun memelihara domba-domba ataupun kambing-kambing dewasa. Dewasa dalam arti sudah siap produksi ya. Kenapa? Karena satu, daya tahan tubuhnya relatif lebih kuat daripada cempe-cempe. Bahkan apalagi kalau di musim seperti ini, musim di Madiun sendiri atau di Jatim, hujan pagi, siang, malam, sering banget cuacanya berubah-ubah. Nah, ini yang berdampak terutama pada cempe-cempe, pada kambing-kambing yang usianya masih muda, yang daya tahan tubuhnya belum sekuat dewasa. Ini sering banget sakit, kemudian bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, jadi saran saya adalah ini ya, kambing dewasa. Kemudian bagaimana? Apakah yang apa istilahnya, yang bunting ataupun yang belum bunting dan sebagainya, ini tergantung ini aja, tergantung yang pertama adalah tergantung budget, kemudian tergantung kemareman. Jadi kalau misalnya beli yang bunting itu relatif lebih ini ya, lebih enak karena tinggal menunggu aja. Nah, namun biasanya kita akan ini ya, akan perlu bertanya juga, ini kira-kira pejantannya ini dari mana, atau istilahnya hasil buntingnya ini dari mana? Apakah dari pejantan yang biasa aja atau yang sesuai dengan kemauan kita, seperti itu. Nah, kalau kami biasanya untuk teman-teman pemula biasanya ini ya, kita sarankan ya beli indukan. Indukan ini ada 2 jenis biasanya, yang sudah pernah beranak ataupun yang masih darah. Nah, kalau kelebihannya yang sudah pernah beranak, otomatis ini ya, tidak perlu mengajari cempenya untuk nyusu, untuk melahirkan dan sebagainya. Kalau darah emang relatif harganya lebih terjangkau, cuma biasanya kalau darah-darah ini ada darah-darah yang dia naluri keibuannya ini masih belajar lah istilahnya. Kadang-kadang cempenya ditendang ataupun tidak mau menyusui dan sebagainya, seperti itu. Nah, biasanya kalau pemula paling ringan adalah mencoba ini ya, dari induk-indukan yang sudah pernah beranak, itu baik dia dalam posisi tidak bunting ataupun dalam posisi bunting. Kamu dalam posisi tidak bunting, bisa sekaligus beli aja Pak pejantannya. Jadi misalnya untuk percobaan, untuk latihan, idealnya biasanya bisa 1:5, satu jantan 5 induk atau satu jantan 10 induk dan sebagainya. Nanti dipelajari ataupun istilahnya diamati, dipraktekkan pola pakannya dan sebagainya, biar kambing itu tetap dalam kondisi sehat sampai beranak, bahkan sampai bisa kawin lagi, kemudian anaknya bisa disapih dan juga bisa beranak kembali. Nah, biasanya untuk proses menemukan pola ini perlu waktu sekitar minimal 1 tahun ya, atau 2 kali siklus, 1 tahun lebih ya, 2 kali siklus beranak biasanya, baru tahu nanti Pak Fredrik dan juga teman-teman polanya. Oh, ternyata kambing itu ataupun domba ini anaknya oke, atau istilahnya kegemukannya sudah cukup, atau terlalu kurus, atau indukannya ini nggak mau nyusui atau enggak, nanti biasanya taunya 1 sampai ini ya, 2 kali periode. Nah, makanya kalau di tempat saya juga, saya biasanya ngasih kesempatan untuk darah ya. Darah misalnya mau tak jadikan induk, kalau pas lahir pertama anaknya mati keguguran ataupun dia keinjek-injek nggak mau nyusui dan sebagainya, itu biasanya kita kasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau nanti di periode berikutnya tetap kayak gitu, ya tak jual biasanya. Udah diakhir aja buat potongan. Tapi kalau misalnya di periode kedua masih lebih oke, kita akan pertahankan sebagai indukan, seperti itu. Kemudian kalau induk-indukan yang seperti itu, yang sudah jadi induk gede, itu relatif lebih kuat, lebih mudah adaptasinya juga, seperti itu. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, saya Sihar, Pak, dari Bogor, Pak. Iya. Mau nanya, Pak, kalau untuk breeding, sebaiknya itu kita sistem koloni atau sistem itu ya, Pak, ya? Apa namanya? Kandang umbaran gitu, Pak. Jadi kalau kami di kandang uang sendiri, kita menggunakan sistem kandangnya semi umbaran sebenarnya. Jadi tetap ada kandang baterainya,
bukan ada kandang panggungnya, maksudnya kandang panggungnya, kandang utama, juga ada kandang liaran. Nah, sebenarnya fungsi kandang liarannya ini untuk apa? Sebenarnya nggak terlalu luas. Kandang liarannya kadang ukuran cuma paling lebarnya 4 meter atau 5 meter atau 6 meter, atau kadang-kadang ada yang paling kecil biasanya 2 meter. Seperti itu, fungsinya adalah untuk ketika proses melahirkan biasanya. Jadi kalau relatif lebih aman kalau dia melahirkan di tanah dibandingkan di atas panggung. Karena kalau di tanah biasanya cempenya ini langsung bisa berdiri, langsung bisa jalan-jalan. Oke. Relatif karena dia tidak takut terperosok lubang, tidak jatuh juga dan sebagainya. Nah, kemudian tapi selain kandang ini, kandang semi umbaran ini kita juga sediakan kandang baterai ya, atau kandang kamar-kamar seperti itu. Tujuannya untuk ketika di breeding untuk 1 bulan pertama biasanya, biar cempenya ini bisa fokus, bisa apa istilahnya ya, induknya bisa fokus untuk menyusui anaknya juga bisa relatif lebih aman, tidak kena tendangan dari domba-domba yang lain atau dari induk-induk yang lain seperti itu. Tapi setelah 1 bulan biasanya kita pindah lagi ke kandang koloni yang lebih sempit daripada kandang utama atau kandang kawin seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, itu ukuran kandang semi umbaran itu berapa kali Pak ya? Untuk satu koloni gitu lah, misalnya 1 jantan 20 betina gitu Pak. Berapa ukuran itu Pak? Standarnya Biasanya Pak? kalau kami di kandang uang untuk 1 jantan 20 sampai 25 betina ini kita pakai ini ya, pakai panjangnya sekitar 10 sampai 12 meter, untuk lebarnya menyesuaikan, bisa 1 meter atau 1,5 meter. Ini untuk kandang utamanya. Sedangkan untuk liarannya menyesuaikan aja tempatnya. Misalnya masih ada lebar 2 meter atau 3 meter, 4 meter, silakan aja tinggal dipager aja. Nggak perlu di apa-apa. Yang penting dalam semi umbaran tadi tidak ada air yang tergenang, dalam arti nggak banjir. Diusahakan selalu kering. Nah, jadi kambingnya nanti akan apa istilahnya ya, suka jalan-jalan, suka lari-lari, dan relatif lebih sehat dibandingkan dengan yang ada di kandang utama terus seperti itu. Bahkan kalau ini ya, saya lihat di beberapa ternak kemarin saya di tempatnya Pak Yanto Lurisa itu, kambing-kambing atau dombanya lebih seneng ini ya, tidurnya di atas ini bukan keramik plesteran ya, yang di semen gitu. Nah, itu relatif lebih, kalau dingin biasanya lebih anget. Nah, jadi kan kalau dia menyimpan hangat dari ketika siang kan, ketika siang dia kan kena panas, jadi malamnya itu kayak hangat gitu. Jarang saya lihat ketika di sana yang tidur di kandang utama itu jarang banget, banyakan di kandang ini ya, di kandang semi umbarannya. Nah, apalagi yang sudah diplester di semen. Tapi tentunya kalau kandang semi umbaran itu setiap hari harus dibersihkan, Mas. Jadi kalau saya semi umbaran itu setiap hari nyapu. Jadi lapangannya kita disapu, kemudian kotorannya kita kumpulkan, kita buang ke tempat penampungan. Jadi selalu bersih dia. Halo. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Perkenalkan saya Dede dari Banten Pak. Terkait dengan breeding ataupun fattening, itu kan kalau fattening kan 3 bulan ataupun 2 bulan panen ya Pak ya. Iya. Kalau saya mau coba sistem pembesaran. Nah, kalau misalkan menggunakan pakan hijauan segar kan biasanya di sini ya peternak-peternak lokal itu dalam jangka kurun waktu kurang lebih 10 bulan, kalau nggak 8 bulan itu udah besar lah. Nah, untuk menggunakan silase, saya juga pernah main ke kandang-kandang yang lain, kurang maksimal lah dalam pertumbuhan gitu ya untuk silase ini. Sedangkan di kita ini nyari konsentrat ataupun limbah-limbah pertanian yang lain itu susah gitu kan. Solusinya gimana itu? Solusinya. Terus untuk kandang yang baik itu apakah menggunakan sekat? Apakah memang seperti kandang koloni aja gitu? Karena memang yang saya lihat ketika domba jantan itu satu kandang tanpa sekat misalkan 20 ekor atau 10 ekor, ketika besar mereka itu sering ngadu lah gitu lah. Itu. Oke. Ini
pembesaran atau penggemukan? Pembesaran. Dari startnya usia berapa? Perkiraan 5-6 bulan lah. 6 bulan. Untuk targetnya, ini jantan Iya. atau betina, Mas? Jantan. Dan targetnya untuk apa? Untuk kurban atau Iya, Idul Adha. Idul Adha ya? Iya. Kalau kambing ya ini ya, untuk kambing Iya, ya? domba. Oh, domba. Iya. Nah, jadi kalau yang kami lakukan di kandang uang, kami ada dua metode, Mas ya. Jadi kalau untuk penggemukan yang targetnya ini enggak terlalu tinggi, targetnya yang apa istilahnya bobot badannya, kemudian itu tidak terlalu besar, biasanya kita pakai penggemuk dan waktunya pendek, itu biasanya kita menggunakan pakan-pakan yang sifatnya konsentrat ataupun complete feed kering. Nah, jadi complete feed kering ini kita pakai pakan, sebenarnya pakai rumusan kita sendiri. Cuma biasanya kita order pabrik, request lah. Jadi kalau untungnya juga kalau di Jatim ini relatif lebih banyak ini ya, vendor-vendor pakan ataupun pabrik-pabrik pakan yang dia bisa, yang skala gede ada juga, yang masih home industry juga banyak juga, seperti itu. Nah itu biasanya kita menggunakan pakannya full konsentrat dengan target penggemukan biasanya maksimal 100 hari. Jadi ditarik mundur kapan panennya, kita tarik mundur biasanya di 2-3 bulan. Kalau ditambah plus karantina dan sebagainya biasanya sekitar 100 hari. Nah, kalau untuk yang sifatnya cepet-cepetan atau balapan tuh biasanya kita menggunakan kandang koloni kecil. Nah, jadi kandangnya itu biasanya kalau untuk domba, apalagi kalau betina dengan target panen 20 kiloan, 18-20 kiloan, startnya di bawah 12-an, 13-an. Nah, itu biasanya hanya pakai ukuran ini ya, 2x1 kita isi 8-10 ekor. Jadi sekoloni itu biasanya maksimal 15 ekor atau panjangnya itu 3 meteran. Seperti itu. Lebarnya bisa 1 meter, bisa 1,5. Jadi pakai koloni kecil. Baik betina atau jantan sama aja. Nah, semakin dia di baterai dibuat satu-satu itu semakin lebih cepat lagi pertumbuhannya, karena apa? Tidak terganggu oleh teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, kalau untuk kambing Jawa kami juga melakukan ini ya, proses sebenarnya bukan penggemukan atau pembesaran, jadi lebih ke arah untuk penampungan aja, untuk showroom aja itu biasanya wajib menggunakan kandang baterai, jadi harus satu persatu. Nggak bisa digabung kalau pakai kambing Jawa. Tapi kalau pakai domba sendiri sebenarnya relatif nggak terlalu nggak terlalu mudah beradu. Asalkan ini ya, yang pertama adalah pakannya harus cukup. Jadi pakannya jangan sampai kurang. Jadi kalau kambing biasanya beradu dan sebagainya itu biasanya resek karena pakannya kurang biasanya. Kemudian akhirnya dia gangguin temennya seperti itu. Jadi karena lapar. Jadi pakannya nggak boleh kurang. Nah kalau pakai jangka pendek, baik itu domba, jantan atau betina, itu wajib banget ya pakainya, saran saya adalah menggunakan pakan-pakan kering. Jadi seratnya kering, konsentratnya juga kering. Nah, kalau gimana kalau pakai ini ya, kalau untuk jangkanya agak panjang itu biasanya kami menyarankan ke teman-teman peternak itu adalah misalnya jangka panjang pakainya 5 bulan atau 6 bulan. Itu biasanya di 3 bulan awal kita bisa kasih pakan-pakan ini ya, pakan-pakan hijauan atau pakan-pakan yang nilainya relatif lebih murah. Misalnya menggunakan silase dan sebagainya. Tujuannya hanya untuk ini memperbesar bodinya atau misalnya biar tinggi aja badannya, biar mekar gitu aja. Nanti kalau untuk ngisi dagingnya di 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, biasanya kita selalu sarankan menggunakan pakan konsentrat. Istilahnya pakan complete feed. Dia sudah ada seratnya, sudah ada proteinnya, sudah ada karbohidratnya, sudah ada vitamin, mineral, dan sebagainya. Itu relatif jauh lebih efektif daripada menggunakan pakan hijauan aja ataupun menggunakan pakan silase. Nah, kalau hanya menggunakan pakan silase aja, tidak akan maksimal. Jadi apalagi kalau silase dengan konsentrat pun juga tidak maksimal. Yang paling maksimal untuk proses penggemukan adalah menggunakan pakan kering. Jadi bagaimana solusinya kalau misalnya di daerah? Jadi gampangnya adalah teman-teman sebenarnya kalau konsentrat kambing domba itu di pasaran sangat jarang. Hampir jarang saya temui. Saya biasanya menggunakan konsentrat sapi. Nah, jadi pilih aja sapi lah. Kalau untuk mendapatkan ini ya konsentrat yang bagus nilai nutrisinya biasanya
kalau nggak ada ini ya, nggak ada konsentrat yang sesuai dengan kita mau, biasanya paling gampang menggunakan konsentrat sapi perah. Jadi konsentrat sapi perah ini biasanya proteinnya dia tinggi banget, di angka 17-18%. Nah, nanti tinggal kita fokusnya adalah mencari hijauan-hijauan kering. Hijauan kering adalah istilahnya sumber seratnya. Biasanya sumber serat yang saya pakai yang paling gampang ini ya, mau makan tuh adalah dari limbah-limbah jagung. Kayak slamper atau apa istilahnya, tumpi ya, tumpi jagung. Bisa teman-teman pakai rendeng kedeli, rendeng kacang hijau, ataupun rendeng kangkung dan sebagainya. Cari aja di limbah-limbah yang dia cukup terjangkau untuk apa istilahnya dibeli dan jumlahnya cukup. Nah, dan paling pasti kalau jenengan misalnya target penggemukan itu harus dihitung dulu pakannya. Jadi misalnya berapa ekor, berapa hari, dihitung dulu kebutuhan seratnya berapa persen. Nah, kebutuhannya nanti baru di stok dulu, harus nyetok. Dan enaknya nyetok bahan kering itu relatif lebih aman, tidak mudah busuk, tidak gampang ini ya rusak dan sebagainya. Dan penyimpanannya nggak terlalu ribet dibandingkan dengan silase ataupun pakan hijauan. Itu biasanya itu Mas, solusinya adalah cari konsentrat sapi perah yang proteinnya 17% ke atas, nanti tinggal dicampur aja dengan dengan serat. Nah, ini nanti perbandingannya bisa dibuat separuh-separuh, 50-50, atau nanti misalnya pengen agak cepat, konsentratnya agak banyak, 60-40, atau kalau mau santai biasanya 60% seratnya, 40% konsentratnya. Nah, tergantung target panennya mau dibuat cepat ataupun dibuat lambat. Kemudian indikatornya gimana biar kambingnya ini konsentrat ini cocok atau enggak, biasanya adalah dari yang pertama dilihat dari ini ya, dari fesesnya. Kalau misalnya nanti ketika dikasih makan langsung mencret atau dalam 3 hari 4 hari mencret, itu biasanya konsentratnya terlalu banyak atau proteinnya terlalu tinggi, makanya perlu tambahan serat. Seratnya nanti ditambahi, konsentratnya dikurangin, itu aja mainnya. Dan pemberiannya ad libitum tanpa batas, jangan sampai habis, jangan sampai kekurangan di dalam palungan pakan. Kemudian kalaupun misalnya konsentrat sapi perahnya nggak ada, bisa pakai konsentrat sapi penggemukan. Biasanya saya minta konsentrat sapi penggemukan itu yang nilai proteinnya di angka 14%-an. Jangan yang 12%. Kalau 12% biasanya masih kurang. Kalau pakai konsentrat sapi yang 14% itu langsung aja, nggak perlu dikasih tambahan serat. Langsung aja dikasihkan aja, yang penting mau makan gitu aja. Selesai. Segampang itu kalau untuk proses penggemukan dengan menggunakan pakan kering ya, itu dengan menggunakan pakan konsentrat. Dan harganya kalau untuk sekitar protein 14%-an, itu biasanya di angka 3.500-an kalau kami di Jatim, 3.500 sampai 3.700-an biasanya. Seperti itu. Untuk ini apa namanya? Saya kan pernah main ke kandang ini ya, ke kandang teman-teman yang lain terkait dengan fermentasi ya. Ada yang fermentasi odot ataupun pakcong gitu. Itu kan ada ya kayak molasses sama M4 probiotik. Tapi memang pertumbuhannya itu cepat. Cuma saya masih ragu karena memang kita nggak tahu ya kandungan protein, serat ataupun karbohidratnya di angka berapa gitu. Tapi yang saya lihat dengan jangka waktu 4-5 bulan tuh pertumbuhannya lumayan gitu. Ada kenaikan lah. Ya. Gitu. Tapi untuk pemberian pakan seling kira-kira bisa nggak? Misalkan pagi silase, kita kasih konsentrat. Begitupun hari-hari berikutnya gitu. Okay. Jadi kalau tadi ya mereka menggunakan fermentasi odot sama pakcong sama tetes aja, tetap bisa gemuk ya, tapi jangkanya relatif lama. Kalaupun dia bisa cepat, biasanya mereka akan tambahkan pakan penguat, minimal adalah bekatul atau polar, atau mungkin ada bunggil sawitnya ataupun sumber proteinnya bunggil kopra dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Bisa juga. Kemudian kalau pemberian pakannya gimana? Kalau kami di kandang uang sekarang, untuk yang metode sekarang, pemberian konsentrat dan juga pakan silase itu kita campur. Jadi istilahnya metodenya namanya TMR, total mix ratio. Jadi sebelum dikasihkan ke ternak, silase ataupun hijauan tadi kita kasih dulu, taburi dulu dengan konsentrat. Nah, setelah kita taburi semua, baru kita kasihkan.
Nah, tujuannya untuk apa? Biar kambingnya nggak bisa milih-milih. Kalau dulu sebelumnya kita selalu modelnya ditabur, kita tabur di atasnya. Kalau ditabur di atasnya biasanya di yang dimakan konsentratnya aja, silasenya ataupun hijauannya biasanya belakangan. Nanti akibatnya apa? Biasanya akibatnya adalah mencret. Nah, akibatnya biasanya karena seratnya kurang, dia kurang makan serat, kebanyakan makan konsentrat, sehingga akhirnya kotorannya menggumpal terus berujung pada mencret. Kalau sekarang kita modelnya pakai TMR, jadi langsung di mix dulu, kita aduk dulu di apa istilahnya di wadah, baru kita berikan. Itu relatif lebih aman. Kalau kita tambahkan dengan ampas tahu gimana kira-kira Pak? Nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Yang penting kalau ampas tahu ini kan dia proteinnya tinggi banget, kemudian tapi bentuknya dia basah. Nah, solusi efeknya istilahnya yang terbaik gimana? Yang terbaik adalah harus selalu habis, jangan sampai nyisa. Karena kalau dia pakannya nyisa, otomatis nanti akan mudah kena lalat. Jadi dia itu akan pakan ampas tahu ini sering banget mengundang lalat. Nanti lalat biasanya akan bertelur di situ. Kalau dia pakannya sisa 2 hari, 3 hari itu biasanya nanti mudah banget belatung. Nah, nanti belatung dan sebagainya kalau makan ada racun-racunnya, nanti bisa efeknya biasanya paling terlihat adalah mencret. Pakai ampas tahu nggak apa-apa, yang penting selalu habis. Baik. Itu proteinnya sampai 20% atau gimana kira-kira? Ya, 20% lebih kalau di tabel nutrisi sampai 23%. Bagus banget sebenarnya ampas tahu untuk menggemukkan dan sebagainya. Cuma biasanya rata-rata kalau di Jawa ataupun di Indonesia ini kan penggunaan ampas tahu ini dia tidak dalam kondisi yang ini ya, yang agak kering. Dalam arti dia dicampur dengan bahan kering atau mungkin dipres dan sebagainya. Tapi lebih sukanya orang-orang itu dicombor atau dicampur air. Nah, biasanya kalau model seperti ini itu akan ya tetap pertambahan bobotnya akan bagus. Cuma nanti di kualitas dagingnya dia akan rendah. Biasanya kualitas dagingnya dia akan, kalau sapi kelihatan banget. Sapi yang dia makan ampas tahu yang dicampur air yang berlebih atau model comboran itu biasanya dagingnya mudah susut. Nah, biasanya kalau misalnya perjalanan jauh akan timbangannya itu penyusutnya akan sangat-sangat tinggi. Nah, seperti itu biasanya. Kemudian kalau disembelih jagal pun juga sama, akan banyak terjadi keluhan, akan banyak terjadi komplain. Nah, karena dagingnya atau karkasnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Ini biasanya kalau yang paling banyak ini teman-teman yang di Jawa Barat biasanya. Domba-domba di Jawa Barat ini kan kalau di tingkat petani, tingkat peternak rakyat ya, itu biasanya rata-rata mereka memanfaatkan ampas tahu, memanfaatkan limbah tempe ya, biasanya tempe juga air rebusan tempe itu untuk sumber protein. Nah, ini biasanya kalau main ditimbang di Jabar itu ya beratnya bagus-bagus. Nanti kalau udah sampai ke Jatim atau Jateng itu biasanya penyusutannya sangat-sangat tinggi. Nah, nanti biasanya akhirnya recovery-nya harus harus ekstra juga, biasanya seperti itu. Jadi makanya perlu diperhatikan juga. Nanti tergantung segmennya. Kalau kami di segmen jagal ya, pakai segmen jual ke jagal rutinan ini ya nggak akan berani menggunakan ampas tahu yang metode comboran. Jadi mainnya biasanya menggunakan konsentrat kering. Kalau bisa sekering mungkin agar penyusutannya bisa kita tekan dan juga kualitas dagingnya lebih bagus. Nah, kemudian ada juga teman saya di Jateng itu juga main pakai ampas tahu, tapi dia modelnya ampas tahunya tidak dicampur, tapi dicampur dengan konsentrat, dicampur dengan ampas tahu kan dia masuk golongan protein. Kalau untuk jadi konsentrat tinggal ditambahi sumber karbohidrat sama vitamin, mineral dan sebagainya. Dia mix lagi dengan pekato, dengan polar, dengan bahan baku yang lain, sehingga kadar air dalam ampas tahu ini bisa berkurang. Itu relatif nanti efeknya apa di kualitas daging menjadi jauh lebih bagus daripada dengan metode combor ataupun ini ya dengan model semi digelonggong yang selama ini banyak dilakukan oleh peternak-peternak di Indonesia seperti itu. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Mau tanya Pak Khairi. Monggo Mas Yudi. Terkait kambing ya, ternak kambing itu bisa dikoloni ya atau harus terpisah-pisah baterai? Karena kan kadang ini ya saling beradu, itu bagaimana baiknya Pak? Untuk kambing jantan ya, ini kalau kami di kandang uang karena ini ya nggak tega lihat kambing itu tanduk-tanduan. Kedua, kandangnya ini di kandang uang kan kandangnya rata-rata semi permanen.
Jadi hanya menggunakan galvalum, hanya menggunakan kayu-kayu yang dia tidak terlalu bagus, tidak terlalu keras teksturnya. Biasanya kita beraninya menggunakan kandang baterai aja satu-satu gitu. Dan metodenya kita keluh atau dalam arti kita tali. Jadi dia hanya bisa tidur berdiri seperti itu aja dalam satu kandang. Tapi kalau sebenarnya bisakah di koloni? Bisa banget. Jadi di tempat guru saya di Pak Ngakil di Blitar itu hampir semua kambing jantannya di koloni semua. Nah, jadi kemudian saya tanya lagi, kok bisa akur banget Pak? Gitu ya, kok bisa akur nggak beradu? Ternyata ada caranya. Cara pertama adalah masuknya harus bareng. Jadi misalnya kita beli kambing 10 ya masuk 10 dan ukurannya harus besarnya sama semua. Tidak boleh ada yang mendominasi, nggak boleh ada yang satu yang gede banget. Itu nanti mesti akan terus beradu. Jadi harus satu masukan, kemudian besarnya sama, kemudian dimandikan bareng. Jadi istilahnya baunya itu sama semua katanya. Nanti paling di 3-4 hari awal ya tetap ada yang beradu. Tapi setelah itu biasanya dia akan akur sendiri atau saya udah kenal sendiri. Itu. Kemudian yang kedua adalah pakannya harus selalu tersedia. Jadi nggak boleh lapar. Tidak boleh pakan itu kurang. Kalau pakannya kurang biasanya langsung beradu. Nah, seperti itu. Jadi bisa banget. Saya lihat di guru saya sendiri ada satu koloni ada penggemukan itu bisa 20 ekor, 30 ekor, kok akur-akur banget nih Pak ya. Ya karena ya sebenarnya ini seminggu pertama itu tetap beradu Mas, tetap suduk-sudukan. Tapi karena tadi masuknya besarnya sama, kemudian dia dimandikan bareng-bareng, dibuat bau badannya itu dibuat sama semua, kemudian pakannya selalu tersedia, akhirnya tetap di minggu berikutnya dia bisa relatif lebih akur. Itu seperti itu yang saya pernah belajar di Jombang juga, sama juga metodenya seperti itu. Tapi kalau di kandang kami tidak pernah mempraktekkan, nggak berani kapok kalau udah apalagi kan kita mainnya segmen kurban. Kalau kurban misalnya beradu tanduknya patah gitu aja udah nggak laku lagi. Nah, padahal kita belinya kambingnya harganya bisa 2 juta ke atas dengan kerugiannya bisa gede banget loss-nya. Makanya kalau kami modelnya adalah kandangnya tak buat satu persatu, kita aja ukuran 1,5 atau 1 meter kali setengah meter gitu aja untuk 1 ekor. Kalau koloni itu untuk kambing kandangnya harus kuat ya Pak? Tetap harus kuat karena ya kambing itu gampang banget ini ya rusak kandang ya, karena tenaganya memang kuat banget dan kambing ini relatif senengnya ini ya berdiri, senangnya itu dia tuh naik gitu. Nah, makanya kandangnya harus benar-benar kokoh. Bagi kalau kambing jantan seperti itu. Bagi kalau masa birahi ada betina di dekat situ, dia akan heboh lah, dia akan mencari cara untuk bisa sampai ke betinanya seperti itu. Izin bertanya. Masuk bertanya. Torik, monggo. Ya. Maaf, jadi gini, saya punya keluhan selama 4 tahun beternak ini. Apakah pemberian makan itu harus sesuai dengan, pertama harus sesuai dengan jamnya ya Pak. Misalkan seperti ini. Pagi itu jam 8 kita kasih silase. Misalkan terus untuk siang atau sore itu rumput, malam konsentrat. Apakah ada formula yang pas untuk pemberian makan itu? Yang kedua, jam makan itu apa harus tetap mungkin Mas? Kalau berubah katanya itu akan mempengaruhi ini ya, pertambahan daging ya. Itu bagaimana? Terima kasih. Nah, terkait dengan pemberian pakan, jadi yang paling bagus pemberian pakan itu yang konsisten, yang tidak berubah-ubah, baik itu dalam waktu pemberiannya sampai ini ya jenis pakan yang diberikan. Jadi kalau tadi misalnya pagi dibuat silase, sore di rumput segar, malam konsentrat, pasti kambingnya menunggu yang konsentratnya, atau kalau minimal menunggu yang segernya. Nah, solusinya gimana? Kalau saran saya adalah modelnya di mix aja. Jadi makan pagi, makan sore, atau makan biasanya kan 2 kali pagi sore gitu ya, atau pagi sore ada tambahan malam. Kalau di kandang sendiri kita ada 3 kali ya. Kalau untuk pagi sama pagi sendiri biasanya kita bagi 2, jam 7 sama jam 9. Nanti sore kita bagi 2 juga, jam 2 sore, jam 2 siang sampai dan juga jam 4 sore. Kemudian malam ini tambahan. Kalau dilihat jam 8 biasanya tadi kontrol jam 8 seperti itu. Ada yang kosong ya kita berikan.
Kalau misalnya tetap penuh ya kita tidak perlu tambahi. Untuk baik itu untuk breeding ataupun untuk fattening seperti itu. Dan pola pakannya tidak berubah. Jadi saran saya kalau misalnya ada 3 jenis makanan sebaiknya dimix aja Mas. Ada segarnya, ada konsentratnya, ada silasenya, dimix aja. Nanti pola pakan pagi, pola pakan siang, sama sore itu dibuat sama terus. Insya Allah itu jauh lebih bagus daripada dengan dibuat selang-seling. Karena pasti nanti kambingnya akan adaptasi lagi. Tadi pagi makannya ini, kok sekarang ini, sorenya kok ini, seperti itu. Nanti akan dipilih-pilih. Dalam arti nanti silasenya yang kalah biasanya. Silasenya nggak mau makan biasanya. Nah, jadi kalau saran saya adalah modelnya dimix. Dijadikan satu aja di model TMR tadi, biar kambingnya nggak bisa milih. Jadi misalnya ada rumput segarnya, ada konsentratnya, ada dimix jadi satu aja. Tinggal nanti yang paling banyak apa? Misalnya, oh ternyata stok saya yang segera ini paling banyak, ya segaranya dibanyakin. Atau silasenya yang paling banyak, oh segera apa dimix aja. Itu relatif lebih bagus dan konsisten. Baik itu tadi mixnya konsisten, kemudian waktu pemberiannya. Bahkan saya itu pernah belajar ke teman saya di tempatnya Mas Ferry di Purwosari ya, Purwosari Pasuruan. Nah, itu bahkan kalau misalnya dia kan mainnya di kambing perah ya, kambing kontes sama kambing perah. Itu yang merah itu ya orangnya itu terus atau bajunya itu terus. Jadi kalau misalnya kan ada pegawainya itu kalau setiap merah itu bajunya merah. Dan kalau yang merah itu manut. Nah, nanti besoknya lagi pakai baju biru atau sebagainya kok agak susah di handling misalnya di perah itu agak nggak nyaman gitu. Kasih coba lagi, ternyata akhirnya dibuat seragam. Kalau merah pakai bajunya harus pakai baju ini, entah siapapun orangnya seperti itu. Terus sampai nemu cara gitu, ternyata ngefek juga Mas ya, ngefek ternyata kan gitu. Makanya saya belajar berarti bahkan tempat saya juga anak-anak saya kan adik saya sendiri kan juga sama. Kalau dia yang datang gitu langsung pada teriak gitu, langsung pada ini waktunya ngasih makan kan gitu. Di waktunya jatah saya dapat makan itu seperti itu. Jadi yang paling penting adalah konsistensi sebenarnya. Konsistensi. Nah, sedangkan untuk penggemukan, kalau saya di tempat saya penggemukan ini model pakannya sebenarnya ini ya, pakan kering, pakan komplit itu tuh kita pemberiannya tanpa batas. Jadi saya sekarang pakai sistemnya ayam. Jadi kalau ayam penggemukan itu kan pakannya hanya satu jenis. Dia penuhi terus. Jadi setiap ketika awal pagi itu dipenuhi terus pakannya. Nah, tapi nanti bagaimana biar konsumsinya tetap tinggi? Biar dia nggak gampang bosen, caranya adalah setiap jam kita biasanya kita aduk atau istilahnya kita samperin kambingnya, kemudian pakannya kita bolak-balik. Nah, biasanya saya bolak-balik pakannya. Jadi pagi itu kita kasih penuh. Jadi kalau pakan penggemukan saya itu ngasih pagi sampai jatahnya sampai besok pagi. Jadi pakan saya penuhi semua, Mas. Pakai pakannya kan kering, kita penuhi semua. Tapi setiap jam saya samperin, jadi dibolak-balik. Kemudian biasanya tak taburin bekatul atau tak taburin polar gitu untuk mancing biar kambingnya itu makan terus. Setiap jam. Jadi biasanya ngasih jam 7, nanti jam 8 disamperin sambil diajak ngobrol dan sebagainya gitu, dibolak-balik pakannya, kemudian kita taburin. Nanti kita kerja lagi bikin pakan dan sebagainya. Nanti kemudian jam 9 datang lagi, kita nyamperin lagi, kita bolak-balik pakannya, kita kasih lagi kita kasih bekatul atau polar. Biasanya kita kasih bekatul atau polar untuk pancingan. Hanya paling satu genggam aja. Satu genggam aja kita pancing lah istilahnya. Kita pancing agar dia itu mau makan lagi. Jadi kadang-kadang kan kambing jam 9 sudah makan tidur. Nah, ini biar dia mau makan lagi, konversinya bisa naik lagi, biar cepat gemuk, biasanya kita pancing. Ayo bangun, kasih taburan. Nanti dia akan makan. Nanti jam 10 gitu terus, jam 10 sampai biasanya jam 11. Jam 11 ngasih bolak-balik lagi, nanti istirahat. Karyawan saya kan biasanya jam setengah 12 sudah istirahat. Nanti balik lagi ke kandang jam setengah 2 atau jam 2-an, kita kita samperin lagi karena pakannya kan masih banyak. Nah, kita aduk-aduk, bolak-balik, kita taburi lagi, makan lagi. Ya nanti jam sore sampai sore kan jam 4 sore terakhir. Jam 4 sore juga gitu. Meskipun nggak ada tambahan makanan, tapi kita bolak-balik itu sangat ini berpengaruh terhadap dia mau mengkonsumsi. Dan itu biasanya dilakukan di teman-teman yang main di ayam. Main ayam ayam telur, ayam boiler, itu cara mainnya kayak gitu. Modelnya pakannya itu dibolak-balik. Nah, itu bisa mempengaruhi mereka memancing mereka untuk makan. Karena dikira kita ngasih makan sebenarnya ya hanya untuk mancing aja. Nanti malam juga sama jam 8 kita cek, masih ada, nggak perlu. Kalau misalnya habis kita tambahi. Tapi kita hitung bagaimana nanti sampai besok pagi dia tinggal sedikit atau habis. Nah, biasanya seperti itu. Nanti
kalau misalnya masih banyak ya kita tinggal tabur aja. Pagi biasanya saya modelnya ini tak tarik semua, jadi pakannya tak buat baru lagi atau tak oper-oper Mas biasanya. Jadi kandang yang A pakannya tak ambil, tak kasih kandang yang B. Kandang yang B tak ambil, tak oper ke kasih kandang A, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri di kandang pokoknya jangan buka pakan baru sebelum pakan yang lama itu habis. Nah, seperti itu. Makanya nanti setelah berapa hari nanti kita tahu, oh pakan yang kandang A itu habisnya sekian ember, pakan yang B itu habisnya sekian ember, seperti itu aja. Jadi nggak kita kilo, nanti ngilonya terakhir aja waktu di global. Kalau pengumuman satu periode di global habisnya pakan A sekian, nanti rata-ratanya konversinya sekian kilo per periode. Itu aja sih Mas Torik yang kami lakukan di kandang. Yang penting adalah konsistensi. Konsistensi nggih. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sebelum open mic saya akan jawab dulu yang sudah tanya di ini ya di chat. Ini ada Mas Teguh Setiawan, jamu itu seperti temulawak. Nah, untuk jamu ternak ya, jamu ternak kalau di produk kami namanya JSR, jamu sehat ruminasia ini ya pada intinya sebagian besar bahannya adalah kurkuma atau temulawak. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk nafsu makan. Jadi kurkuma ini sama kayak manusia, dia untuk merangsang nafsu makan, terus saya biasanya pakai kurkuma. Kemudian ada tambahan lain, biasanya kunyit, kemudian bawang putih, kemudian brokoli dan sebagainya untuk apa istilahnya ya, daya tahan tubuh. Kemudian yang paling penting adalah selain nafsu makan adalah fungsi hati. Nah, jadi biasanya kalau untuk breeding, untuk ini ya, untuk induk-indukan yang dia usianya sudah dewasa ini penyakit paling mematikan itu biasanya cacing hati. Ini tiba-tiba langsung kurus, nanti nggak mau nafsu makannya turun, biasanya ya kalau nggak segera ditolong atau nggak segera kita sembelih, biasanya langsung mati. Nanti kalau setelah disembelih biasanya ketahuan, oh ternyata hatinya rusak. Dan untuk pencegahannya biasanya kita kasih jamu-jamuan, empon-empon, ya temulawak, kunyit, kemudian bawang putih dan sebagainya. Itu adalah bagian tanaman-tanaman herbal yang sangat bagus untuk pertumbuhan ternak. Kemudian belajar kambing, kalau belajar di kambing mau makan silase, jadi memang harus bertahap. Nah, jadi tadi di mix. Nah, kalau tempat kami kita mix. Kalau baru awal biasanya ya kambingnya sukanya makan apa? Oh makannya segeran, saya makan daun-daunan ya. Kita tetap kasih silase, tapi daunnya lebih banyak. Jadi di mix dicampur dengan daun-daunan. Kemudian kalau pengen mau makan lagi, biasanya kita taburi konsentrat di atasnya. Nanti semakin hari kita tambahi, silasenya makin banyak, daunnya makin kurang. Nah, modelnya seperti itu. Jadi di mix dan juga proporsinya sedikit demi sedikit. Tapi kalau kambing baru langsung dikasih makan silase nggak mau, dia kaget. Nah, nanti biasanya efeknya ke nafsu makannya turun, kemudian nanti mencret, lemes dan sebagainya. Jadi nantinya harus bertahap. Jadi istilahnya kalau persentase ya misalnya daun-daunannya itu atau pakan lamanya itu 90%, silasenya kasih 10% dulu. Nanti dikurangi lagi 80, 20 sampai dibalik. Silasenya jadi 90%, daunnya tinggal ataupun hijauannya tinggal 10%, nanti sampai 100%. Jadi perlu proses. Antara kambing sama domba cepetan mana? Cepetan domba ya teman-teman ya. Jadi kalau domba itu ngelatih makan silase paling seminggu sudah mau. Kalau kambing relatif agak lama, bisa 3 minggu, 2 minggu mungkin sampai 1 bulan itu baru mau makan silase. Gitu. Nah, kemudian makanya untuk mempercepat dia mau makan silase biasanya saya kasih tepung jagung. Jadi setiap bahan silasenya meskipun itu ada daun trembesi, daun beringin, otot dan sebagainya, biasanya tetap kita campur dengan daun jagung yang fungsinya untuk tadi biar baunya itu wangi. Nah, baunya itu sedap dan kambingnya jadi lebih suka, lebih gampang untuk adaptasi. Kemudian berapa jumlah ideal indukan untuk dapat mempekerjakan anak kandang? Jadi sebenarnya kalau kita hitung idealnya sekitar ini ya, kalau saya sendiri berpatokan pada ini ya, kalau di Islam sendiri kan kalau sudah punya aset ya, aset kambing ataupun indukan yang dia jumlahnya 40 ekor yang dipelihara selama setahun, sudah sampai batasnya kan wajib zakat. Nah, sebenarnya idealnya di angka 40-an, 40 ekoran tadi, karena memang sudah dikatakan sudah mampu atau istilahnya sudah wajib untuk berzakat. Namun itu kan ada kondisi ideal, ada realita. Realitanya kita memelihara 40 indukan itu berarti ada sekitar 40 masalah.
Nah, karena satu kambing atau satu induk itu biasanya membawa minimal satu masalah. Nah, kemudian terus bagaimana solusinya? Solusinya bertahap. Jadi apalagi kita memperkerjakan anak kandang. Jadi anak kandang ini sangat berbeda mindsetnya dengan kita sebagai owner. Kadang-kadang mereka itu hanya bekerja yang penting ngasih makan, kambingnya sakit atau kambingnya lagi ada problem dan sebagainya itu tidak peduli, atau misalnya rasa memilikinya itu biasanya sangat kurang. Padahal kita sebenarnya kan berbisnis dengan makhluk hidup ya, berbisnis dengan berhubungan dengan hewan yang punya nyawa, punya hati juga. Mungkin mereka bisa tahu juga kita itu sayang sama dia atau enggak. Seperti itu, bisa merasakan seperti itu. Dan ini sebaiknya bertahap. Nah, sebaiknya misalnya dimulai dulu dari yang kecil dulu, misalnya 5 ekor dulu. Kemudian nanti bisa bertahap. Oh, kalau ini sudah masuk, sudah matang, tambah lagi seperti itu. Jangan langsung gerudukan. Nanti misalnya kalau anak kandangnya stres, bisa dia kabur. Kalau udah kabur, nah ini jadi masalah. Kalau saran saya sendiri, kalau teman-teman masih ada waktu untuk berkecimpung di teknis, yang perlu teman-teman pegang dulu adalah ini, ngasih makan. Kalau bisa ngasih makan tuh dikasih makan sendiri, jangan dikasih yang ngasih makan anak kandang. Kalau anak kandang misalnya teman-teman nggak mau nyetok pakan atau misalnya udah ngarit aja, makannya pakan segar, itu tugas anak kandang itu adalah mencari makan aja. Sedangkan ngasih makannya adalah teman-teman yang pegang sendiri. Biar tahu ini cara yang paling kambing suka, cara yang paling efektif atau paling nyaman buat teman-teman itu apa, itu dipelajari polanya. Setelah tahu nanti baru anak kandang itu dilatih perlahan-lahan. Nah, baik itu cara ngasih makan, bagaimana teknik handlingnya, kadang-kadang kasar banget anak kandang misalnya karena mereka penting yang cepat selesai kan gitu ya. Tidak hati-hati biasanya, apalagi terhadap kambing-kambing yang bunting misalnya seperti itu. Handlingnya terlalu keras nanti bisa berakibat fatal pada keguguran, mungkin kambingnya gugur atau mungkin kakinya terluka dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kalau saran saya, kalau teman-teman masih ada waktu untuk hal teknis adalah ini, yang dipegang dulu adalah cara ngasih makannya. Kalau ngasih makannya benar, relatif nanti enak. Sedangkan kandang fungsinya untuk apa ya? Tadi untuk masuk pakan, nyuplai pakan. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pakai anak kandang. Kalau misalnya Mas saya nggak mau pakai anak kandang, saya mau ngasih makan sendiri aja, ya beli pakan jadi aja, atau mungkin beli limbah-limbah yang ada di sekitarnya teman-teman. Yang pasti kalau untuk pelihara kambing domba yang paling penting adalah cara ngasih makannya ini harus tahu polanya. Sukanya kambing itu makannya modelnya seperti apa. Ini kambingnya sukanya yang kasar atau yang lembut. Ini sukanya makannya habisnya berapa dan sebagainya, sehingga nggak ada pakan-pakan yang terbuang sia-sia seperti itu. Saya pun juga meskipun ada anak kandang di saat tertentu, saya sukanya biasanya kalau ada anak kandang saya izin cuti atau misalnya di sini tidak ada anak magang sama sekali, saya kan biasanya ngasih makan saya sendiri. Nah, itu biasanya saya evaluasi. Oh, ini saya nyari pola. Oh, ini kambingnya blok ini biasanya sukanya yang kasar-kasar, ini sukanya yang lembut-lembut. Nah, nanti hasil evaluasi tadi kita sampaikan ke anak kandang. Ini loh cara misalnya kambingnya harus digrupin dulu. Ini sukanya sekian, dosisnya sekian, waktu pemberian pakannya lebih efektif sekian dan sebagainya. Jadi kita juga harus tahu, harus mau terjun. Kalau hanya dengan misalnya punya duit ngasih makan, ngasih beli kambing, kemudian mempercayakan pada anak kandang gitu ya, wah itu biasanya masalahnya besar banget. Nanti karena tadi biasanya anak kandang ini rasa memilikinya kurang. Kemudian apakah kambing terlalu banyak minum air campur polar bekatul garam mencet? Kalau benar, bagaimana pemberian minum yang baik? Jadi kalau ini ya, air minum campur polar bekatul garam ini mencet, sebenarnya mencetnya adalah ini, polar dan bekatul ini kan dia masuk golongan pakan penguat ya, pakan konsentrat lah, sumber karbohidrat. Nah, ini dia kan seratnya kurang. Nah, kalau kebanyakan dicampur lah ini ya, itu biasanya akan otomatis akan mencret. Nah, kenapa kok mencret? Karena kekurangan serat. Terus solusinya gimana ya? Rumputnya dibanyakin. Jadi kalau dia nyompor ya rumputnya atau hijauannya itu harus selalu tersedia. Kalau saya sendiri pemberian air minum di kandang itu ya air putih aja. Jadi air putih kita kasih ember gitu, diminum terserah, nggak diminum terserah gitu.
Jadi kita selalu tersediakan terus, sediakan air minumnya itu tanpa batas. Dan setiap hari biasanya kami ganti. Nah, kenapa kok harus diganti? Karena gini teman-teman. Jadi ruminansia itu kan di dalam tubuhnya, di dalam perutnya itu kan ada bakteri ya, ada nyawa lah, ada nyawa ataupun mikroba yang membantu dia melakukan proses fermentasi dalam perutnya. Nah, biasa mikroba-mikroba ini kan ini bisa nempel di pakan. Dalam arti kalau kambing gayemi atau kambing memalak biak itu kan dia menelan makanannya, kemudian masuk rumen, masuk perutnya, kemudian dimuntahkan kembali. Nah, ketika kambing minum itu nanti biasanya bakteri-bakteri itu biasanya akan jatuh, akan istilahnya apa ya, keluar, nempel di air itu. Nah, makanya nanti kambing itu nanti biasanya kalau kambing airnya itu tidak segera dibersihkan, mungkin 3 hari 4 hari akan apa istilahnya di embernya akan banyak lendirnya, akan banyak apa istilahnya ya bakteri-bakteri lah di situ, dan itu menyebabkan bau dan kambingnya akhirnya nggak mau minum. Kalau kambing udah nggak mau minum ya masalah nanti pada kesehatannya, pada nafsu makannya otomatis. Makanya kita selalu sarankan setiap hari diganti. Nah, nanti karena bau banget nanti baunya tadi cepat baunya karena apa? Ketika kambing minum itu bakterinya keluar atau misalnya terkontaminasi dengan bakteri yang ada dalam rumennya. Nah, dan bakteri dalam rumen itu kan sifatnya anaerob, misalnya dia tidak hidupnya karena nggak ada udara. Nah, kalau udah kena udara, kena air itu kan akan misalnya akan mati lah, akan jadi limbah di situ. Itu jadi akan jadi masalah malahan. Makanya kami mainnya pakai bak kecil yang setiap hari kita bersihkan seperti itu. Kemudian dari Mas Zainal, untuk takaran garam pada air minum bagusnya berapa banyak? Ini tergantung ini ya, kesukaan kambing. Jadi kambing itu ada yang sukanya manis, ada yang sukanya asin. Nah, jadi biasanya rata-rata kalau teman-teman yang di penggemukan ya, teman-teman peserta kami di Wonosobo biasanya satu ember cor itu paling hanya dikasih 1 sendok teh garam dikit aja. Itu sudah asin banget. Seperti itu. Kemudian jam pemberian makan dari Mas Taufik tadi sudah ini ya, sudah kita jawab juga. Kemudian airnya payau, apakah bisa untuk air minum kambing domba? Jadi kalau untuk daerah pesisir ya, daerah-daerah yang sulit air, nah itu saya lebih menyarankan adalah menggunakan air hujan yang paling aman, yang paling istilahnya paling apa ya, cocok lah. Karena ada juga kemarin di Wonosobo itu mitra-mitra kami itu di daerah gunung, ada yang sulit air itu pakai air kolam gitu ya, pakai air yang agak keruh gitu ya, itu menyebabkan ini mencret, jadi kambingnya banyak yang mencret akhirnya. Nah itu kalau misalnya saya sarankan kalau misalnya nggak ada ya nyetok aja air hujan, jadi bikin penampungan, bikin kolam penampungan, kalau pas lagi hujan disimpan di tandon gitu, nanti diberikan secara ad libitum seperti itu. Kemudian Mas Acep, jumlah pemberian pakan domba per kilogram per hari, jumlah pakan basah atau kering apa sama berbeda. Jadi semakin kering pakannya, semakin sedikit pemberiannya. Semakin sedikit dia konsumsinya, semakin basah semakin banyak. Nah, jadi misalnya kalau pakan silase. Pakan silase itu kan dia semi basah ya, kebanyakan agak basah. Tapi lebih kering, kadarnya lebih sedikit daripada pakan hijauan. Kalau biasanya idealnya ataupun teorinya, biasanya kalau pakannya itu sangat-sangat basah atau dia segar itu biasanya 10-15% dari berat badannya. Jadi kalau misalnya berat badannya 30 kilo, nah dia itu kalau makannya basah itu bisa makan 3 kilo sampai 4 kiloan lebih. Nah, baru dia itu merasa kenyang. Dalam arti kenyang itu ada dua, kenyang nutrisi sama kenyang perut. Kenyang nutrisi itu belum tentu terpenuhi. Kenyang perut itu belum tentu kenyang nutrisi. Nah, jadi kalau misalnya kenyang, dalam arti gini, misalnya dia sudah makan 3 kilo, tapi sebenarnya kebutuhan nutrisinya kurang karena apa? Yang dimakan hanya rumput-rumputan. Jadi misalnya dia kebutuhan nutrisinya 9, makan rumputnya itu harusnya 6 kilo baru dia itu nyampe kenyang nutrisi. Tapi karena perutnya cuma menampungnya 5, berarti kan akhirnya masih kurang. Nah, itu makanya pentingnya pakan konsentrat, itu pakan kering. Nah, tapi kalau misalnya dikasih pakan kering, itu dosisnya bisa sampai ini ya, separuhnya, bahkan lebih. Nah, kalau saya penggemukan dengan menggunakan pakan kering, paling dosis yang rata-rata ya itu paling 4% sampai mentok di 5% dari berat badannya. Semakin kering semakin sedikit dia makannya. Nah, karena memang
kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi berbeda. Kalau basah itu bisa sampai silase itu bisa sampai 10-15%. Kalau teman-teman pakai yang kering itu mungkin hanya separuhnya, hanya apa istilahnya bahkan di sepertiganya, di 30%-nya lebih efektif menggunakan pakan kering seperti itu. Kemudian apakah Anda mau menjual pakan silase? Untuk saat ini kita hanya melayani yang di ini aja, yang di Madiun ya, kandang uang yang di pusat di Madiun. Kita melayani untuk partai-partai kecil aja, dan biasanya rata-rata sudah langganan, ataupun kalau kami biasanya hanya untuk jaga-jaga ini ya, mitra teman-teman peternak di sini, pemula atau sebagainya, nggak datang, Mas kurang pakan ini ya, ambil seperti itu aja, atau Mas ambil pakan karena rumputnya belum panen, seperti itu aja. Untuk yang skala besar kami ada pabrik di ini ya, di daerah Malang, di Malang Selatan, itu khusus untuk ini ya, silase tebon jagung aja. Jadi tebon plus jagungnya. Nah, biasanya banyak tebon kayak model pakan sapi, biasanya sapi perah sih konsumsinya lebih banyak itu. Jadi kalau ini lebih efektif untuk teman-teman yang daerahnya di Jawa Timur bagian timur. Karena Pak ongkirnya lebih murah nanti, karena lebih dekat, dan biasanya kami jualnya partainya 1 truk gitu ya, nggak jual eceran. Jadi biasanya per 5 ton jualnya seperti itu. Untuk makan silase dari tebon jagung, jadi tebon plus jagungnya. Jadi usia 80 harian biasanya. Kemudian daun tebu, daun padi apakah bisa digunakan sebagai pakan ruminansia kecil? Kalau untuk daun tebu bisa sebagai campuran aja ya, tidak sebagai utama. Kalau yang padi sebaiknya kita tidak sarankan. Kemudian aplikasi gunakan karena daun tebu cenderung tajam ujungnya. Yang pasti untuk daun-daun seperti itu wajib dicopper ya, wajib dicacah. Dan kemudian tadi wajib dimix dengan hijau-hijauan yang lain. Bagusnya banget untuk pelestarian tanah untuk kandang. Nah, untuk kandang sendiri tetap kita menggunakan kandang, ada kandang utama adalah kandang panggung. Nah, jadi kandang panggung ini relatif lebih enaknya adalah bisa nampung kotoran ya. Jadi kotorannya ini tidak jadi satu dengan tubuhnya. Jadi tubuhnya lebih apa istilahnya, lebih bersih. Seperti itu. Kemudian untuk kandang tanahnya ini biasanya untuk umbaran. Di plester lebih bagus, tapi setiap hari harus dibersihkan. Kemudian sedangkan untuk ini ya, untuk kelemahan dari kandang ya, dari kalau alasnya ataupun tanah di plester adalah akan lebih cepat bau. Nah, karena biasanya bau ini munculnya dari urin yang dia menempel terus-menerus. Nah, biasanya kita tidak sarankan ini ya, di plester ya, ataupun dikasih semen bagian bawahnya. Biarkan tanah aja, biar urinnya meresap, semakin dia cepat kering, semakin tidak bau kandangnya. Kemudian untuk ini sendiri, kandang plester sendiri bagusnya adalah kalau teman-teman setiap hari itu dibersihkan dan dicuci dengan air. Nah, itu yang terbaik adalah sebenarnya kandangnya itu kayak model kandang-kandang sapi perah atau kandang sapi ya, yang dia biasanya setiap hari langsung dibersihkan, itu relatif bisa menghilangkan amonia yang ada dalam kandang. Cuma kelemahannya adalah boros air. Jadi setiap hari harus membersihkan atau harus menampung ini ya, membuang tadi limbah-limbah berupa air yang bercampur dengan urin ataupun dengan kotoran seperti itu. Pencegahan cacingan dan sebagainya, nanti di besok Mas Abdul Aziz besok akan ada Dr. Sultan ya, dan juga Dr. Hewan Gina yang menangani farm kami, yang tergabung sama farm kami untuk sharing terkait dengan manajemen kesfan. Nah, kemudian saran saya sebelum besok ikut Zoom, itu dibaca dulu materi-materinya di PDF-nya, di-download, dibaca-baca dulu. Tinggal nanti di situ bukan lagi bahas teori ya, tapi lebih ke arah studi kasus. Punya masalah apa, kasus apa, bisa didiskusikan bagaimana pencegahannya, pertolongan yang pertama seperti apa, dan sebagainya. Nanti ada sesinya sendiri. Kemudian dari Mas Iwan, teknik membuka pakan fermentasi, banyak bilang fermentasi tidak boleh terlalu sering kena udara ataupun dibuka. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau sudah matang ya Mas ya. Jadi kalau Mas Iwan kalau sudah matang, misalnya sudah 2 minggu, 3 mingguan gitu, habis dibuka ya udah tinggal ditutup aja lagi. Nah, tinggal ditutup aja lagi, nggak habis nggak masalah. Nanti sampai habis pun yang pasti gini, kenapa harus selalu sering ditutup, dalam arti cepat tutup biar ini ya tidak terkena lalat ya. Biasanya kalau lalat masuk, lalat menghinggap itu bisa ini membawa telur-telurnya tadi, bisa bikin belatung biasanya, bikin ini belatungan biasanya.
Nah, ini sebaiknya pokoknya habis dibuka tutup aja lagi. Kemudian domba mentret dari Mas Mudasir, bagaimana ini besok ada dokter Sultan yang ini, yang apa istilahnya sharing tentang kesehatan hewan. Bisa kami dapat kontak jual Selasa Tebon di Malang, Mas. Insya Allah mau pesan keluarga berapa? Saya belum update lagi. Terakhir saya jual grosir tuh kemarin untuk korban Semeru itu ya. Terakhir tuh di angka 1.350 sampai 1.400-an. Saya kurang tahu, kurang update lagi. Apakah ada kenaikan harga tebon atau enggak? Terakhir partai 5 ton itu per kilonya 1.350 kalau enggak 1.400. Itu belum termasuk ongkir. Nanti kemasannya plastik ya, itu tebon plus jagung-jagungnya seperti itu. Nanti bisa WA aja nanti di nomor saya terkait untuk pakan silase dari Mas Torik ya di Lumajang. Biasanya kami yang sering kirimnya ke daerah ini ya, daerah Jember biasanya yang konsumen yang selalu order itu untuk campuran pakan breedingnya itu. Kemudian kalau pakan full, pakan kering, yang persen berat badannya apakah dombanya pasti kenyang? Kalau 5% itu pasti kenyang. Kalau dia pakannya benar-benar kering pasti kenyang. Jadi kalau rataan kami, data kami itu untuk penggemukan dengan pakan komplit gitu ya, itu rataan di angka 4, mentok 4,5 sudah enggak ini ya, udah enggak makan lagi. Dalam arti kalau kita dapatnya angka 4%, 5% itu dari total, Mas. Jadi modelnya kami kalau pakan kering, kalau penggemukan itu modelnya pakannya di loss. Jadi nggak pernah dijatah. Nanti kita ngevaluasinya adalah ketika akhir program atau ketika 1 bulan. 1 bulan kita lihat habisnya pakan berapa. Oh, habisnya pakan 1 ton misalnya. Dombanya ada berapa? Oh, dombanya ada 60 ekor. Nah, dibagi 1 ton dibagi 60. Kemudian durasi pemeliharaannya sudah berapa bulan? Berapa hari? 30 hari dibagi 30 hari. Kemudian rata-rata bobotnya berapa? Nanti baru ketemu persentasenya itu dari situ. Jadi tidak setiap ekor kita timbang, kita kasih enggak. Modelnya ya tadi, pakan tuh dikasih terus-menerus atau saya dipenuhi terus, jangan sampai kosong. Nanti evaluasinya di akhir. Biar nggak repot-repot ini ya, kita ngitung, nimbang dan sebagainya, kelamaan. Kemudian tebu bisa banget tadi sudah. Bolehkah di lantai tanah untuk kandang breeding atau fattening bolehkah? Kalau untuk kandang breeding ya, breeding boleh banget atau misalnya bisa banget asalkan ini ya selalu bersih dari kandangnya harus selalu bersih, kering, tidak becek. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan ini ya penyakit kalau sudah becek, sudah tidak bersih nanti biasanya kena penyakitnya macam-macam mulai dari gudik ataupun misalnya penyakit kulit. Nanti kalau misalnya kena ambing bisa kena mastitis dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau untuk fattening, biasanya kita fattening modelnya selalu menggunakan kandang ini ya, jarang yang pakai, nggak pernah yang pakai kandang tanah, tapi langsung kita modelnya kandang baterai di ini ya, di panggung. Mas, untuk fermentasi kan lebih baik dicampur. Itu lebih baik dicampur saat baru buat atau saat berikan. Jadi ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah misalnya kita mencampur bahan fermentasi atau bahan silase hijauan kering itu dengan hijauan segar ya, itu dengan hijauan kering. Itu tujuan yang pertama biasanya untuk kadar air. Jadi ada mitra kami senengannya ketika bikin silase dicampuri begatul atau dicampuri konsentrat. Nah, ini tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuan yang pertama biar kadar airnya turun, dalam arti dia bisa mengurangi kadar air. Kalau kadar airnya sudah turun relatif silasenya lebih cepat jadi. Kemudian yang kedua biar nutrisinya lengkap. Nah, kalau saya sendiri di kandang uang hijauan segar ya, hijauan segar itu kita campur juga dengan hijauan kering, tapi nggak banyak biasanya karena tujuannya hanya untuk mengurangi kadar air. Dan biasanya hijauan keringnya tadi berupa serat ya, kulit kopi, kulit kacang, tadi daun jagung kering dan sebagainya seperti itu. Kita tidak campur dengan konsentrat. Nah, untuk pemberian konsentratnya biasanya kita campur kalau mau ngasih ke pakan. Jadi setelah kita ambil silasenya, baru kita campur dengan konsentrat, kita campur dengan pakan penguat, baru kita berikan. Jadi fresh, modelnya fresh atau metodenya namanya tadi TMR. Jadi dicampur dulu, baru diberikan. Jadi dadakan seperti itu.
Kemudian Mas Romat, broken dalam keguruan dan lahir belum cukup umur. Apakah kaitannya dengan pemberian pakan fermentasi, tumpi, pelepah, giling dan bumbu sawit? Nah, jadi bisa jadi gini, tinggal dilihat seberapa banyak yang mengalami keguguran ataupun prematur ketika dalam satu koloni. Kalau misalnya lebih dari 20% dan sebagainya bisa jadi dari pakan. Tapi kalau misalnya dari 20 induk atau 40 induk hanya 1-2 bisa jadi karena faktor yang lain, bisa jadi karena tubrukan dengan temannya dan sebagainya. Saya sendiri sejak awal beternak dari 2011-an kita menggunakan pakan ini ya, silase, belajar menggunakan pakan silase, kemudian di 4 tahun terakhir kami main breeding menggunakan pakan full silase, tidak ada masalah yang istilahnya berarti dalam arti semuanya itu mengalami keguguran. Tetap ada dalam satu koloni ada 1-2 ekor yang mengalami keguguran ataupun prematur. Nah, jadi biasanya karena tadi ya, karena serudukan atau misalnya karena jatuh dan sebagainya, karena stres, itu bisa menyebabkan ini tadi prematur ataupun lahir sebelum waktunya. Tapi kalau saya sendiri mengevaluasi penggunaan silase untuk breeding sangat aman, sangat istilahnya tidak ada kendala ya. Asalkan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Dalam arti kita tidak hanya memberikan silase full aja, tapi tetap kita berikan pakan konsentrat atau pakan penguat. Nah, misalnya nanti dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari kadar kegemukan. Kambingnya gemuk atau kurus. Nah, tapi kalau kambingnya kurus berarti bisa jadi dari pakan. Tapi kalau kambingnya dia gemuk, dia sehat, tapi kok tiba-tiba dia mengalami ini ya, keguguran dan sebagainya, bisa jadi ada faktor-faktor yang lain. Nanti besok bisa ditanyakan ke dokter Sultan ya, seperti itu. Kemudian pakan juga harus lengkap. Jadi misalnya ada bunggal sawit, tadi ada tumpi, ada pelepah giling. Ini kan kalau kita lihat belum ada sumber karbohidratnya. Apakah ada penambahan mungkin bekatul, kemudian atau polar atau jagung. Nah, ini bisa dilihat nanti komposisi pakannya ini sudah cukup atau belum adalah dari kadar kegemukan. Kalau kambingnya masih kurus-kurus atau misalnya nanti di kambing itu ada namanya BCS atau body condition score. Ini adalah gambarnya body condition score atau BCS istilahnya. Ini adalah kadar kegemukan. Ini levelnya mulai 1 sampai 5. Nah, 1 itu sangat kurus, dalam arti kalau jenengan pegang ini ya, pegang bagian belakang, pegang punggungnya domba itu dia langsung kena sama tulangnya. Jadi langsung kelihatan kena tulang belakang, itu menandakan dia BCS-nya ataupun level kegemukannya itu level 1 atau level 2. Nah, ini biasanya kalau udah level 1 dia sangat kurus, ini berarti bisa jadi kegugurannya ataupun bisa jadi kambingnya itu lahir prematur karena kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Nah, seperti itu. Jadi yang ideal gimana? Idealnya untuk breeding biasanya di level 2,5 atau 3. Nah, ini paling ideal adalah sebenarnya di 3. Jadi dia itu nggak terlalu gemuk juga nggak terlalu kurus. Kalau kegemukan gimana Mas? Kalau gemuk banget biasanya nanti ini akan timbul banyak lemak biasanya. Lemak yang nggak cuma lemak di punggung tapi lemak di dalam apa biasanya? Dalam perutnya, dalam organ dalamnya. Itu bisa menyebabkan nanti ke ini ya, majer atau sulit untuk jadi, istilahnya sulit untuk melahirkan seperti itu. Nah, makanya biasanya kita buat kegemukannya itu di level sedang. Yang paling terbaik adalah sebenarnya di nomor 3. Nah, jadi tidak terlalu kurus juga tidak terlalu gemuk seperti itu. Ya sebenarnya saya lebih senang domba-domba breeding itu ya gemuk. Ya apa istilahnya ya cukup kegemukannya, biar apa? Ketika dia lahir itu kuat, energinya tinggi. Kenapa energinya? Karena ini semakin dia gemuk, ini nanti akan tertutupi ya biasanya ya lemak ya, ada namanya fat cover atau dia akan terlindungi lemak. Nah, lemak ini kan fungsinya sebagai cadangan energi. Jadi ketika habis lahir dia cepat recovery-nya karena dia punya cadangan energi. Tapi kalau dia kurus setelah lahir tambah kurus.
Nah, makanya biasanya kalau kami di kandang uang, kalau pas domba habis lahir dia kurus, ya kita kasih makannya makan kering, bukan pakan hijauan. Biar apa? Biar untuk merecovery lagi. Nah, ini contoh BCS nomor 1 seperti ini. Jadi kambingnya sampai kelihatan ini ya tulang rusuknya ya, sampai kelihatan. Nanti yang nomor 2 agak ini ya, agak ketutup, tapi dia masih perutnya masih sangat ini ya, cekung sekali. Kemudian untuk level yang 4 udah bagus. Level 3 ada nggak ya? Gambar ini level 4 udah bagus banget, udah gemuk banget ini ya. Ini biasanya untuk domba-domba penggemukan seperti ini, targetnya di BCS 4. Kalau untuk yang level 5 ini sangat gemuk ya, atau gemuknya sudah sempurna seperti ini, sudah sangat gemuk, sudah siap dipotong. Tapi kalau untuk itu biasanya terbaik atau di level 3 atau level 3,5 ya, menuju 4 seperti itu. Namanya BCS atau Body Condition Score. Kemudian untuk materi apakah dapat menurut resiko kembung atau menurunkan resiko kembung? Ya, bisa relatif lebih aman. Tapi tetap aja kami di penggemukan juga beberapa hari terakhir karena hujan sangat tinggi ya. Jadi saya punya mitra penggemukan di daerahnya rata-rata di daerah gunung. Ini kemarin dapat laporan Mas setiap hari hujan. Jadi bahkan sampai 2 hari 3 hari nggak berhenti. Cuaca sangat dingin juga akhirnya bisa menyebabkan kembung yang untuk hewan-hewan ataupun domba-domba bakalan yang dia lagi tidak fit. Nah, ini padahal pakannya kering, tapi tetap bisa aja. Kemarin ada laporan Mas mati kembung, atau Mas ini kembung nggak ketolong seperti itu. Kemudian, tapi kalau secara prinsip pakan kering itu relatif lebih aman, menurunkan resiko kembung daripada untuk pakan hijauan segar ya, seperti itu. Dari yang kurnia Mas, untuk pengembang biakan lebih cepat suntik atau dipasangkan dengan pejantan. Kalau kami sendiri di kandang uang saat ini kita perkawinannya alami ya, jadi tidak melakukan kawin suntik, jadi hanya satu bejantan digabung dengan 10 sampai 20 betina gitu aja. Untuk IB sendiri sangat jarang di Indonesia. Kalaupun saya dengar dari beberapa teman dan juga dokter hewan, dokter Toyo, angka keberhasilannya masih relatif lebih rendah. Masih berapa ya kalau dibandingkan sapi mungkin bisa 80-90%, di kambing domba masih di sekitaran di bawah itu. Jadi sangat jarang juga, petugasnya juga sangat jarang juga. Kemudian untuk mengatasi induk yang tidak mau menyusui sebaiknya disambung dengan susu jenis apa. Jadi kalau untuk nggak mau menyusui ya, yang paling pertama dilakukan kalau induk nggak mau menyusui, tetap yang langkah pertama adalah kita wajib memerah susunya. Jadi kita ambil yang namanya kolostrum. Ya, kolostrum itu susu yang terbentuk ketika awal-awal lahir, dia itu biasanya berwarna kuning, pekat, sangat-sangat pekat. Ini kita peres, kita ambil, kita paksa untuk keluarkan, kemudian meskipun sedikit kita colek pakai tangan, kemudian kita kita usapkan ke cempenya, kita makankan, misalnya kita didulang gitu ya, atau kita makankan ke cempenya. Jadi cempe itu wajib banget kena ataupun minum yang namanya kolostrum sebagai apa? Sebagai vaksin pertama atau sebagai zat antibodinya nanti. Karena kalau misalnya dia tidak minum kolostrum sama sekali di 3 jam awal, nanti biasanya cempenya itu gampang banget kena penyakit, gampang mati. Jadi sebisa mungkin kalau ada induk yang dia rewel nggak menyusui ya diperah aja, diperah susunya, terutama susu kuningnya tadi, kemudian bisa susunya itu dicampur air, kalau misalnya bisa keluar agak banyak, dicampur air sedikit, air hangat, kemudian di-spet atau diminumkan sedikit demi sedikit ke cempe. Seperti itu. Kemudian susu nyambungnya nanti bisa, yang terbaik adalah menggunakan susu tadi ya, susu induk yang diperah atau menggunakan susu sapi bisa juga. Susu sapi itu relatif lebih aman untuk bebas mencret. Kalaupun tidak ada, biasanya kita bisa juga sambung dengan menggunakan milk replacer ya, atau susu pengganti, biasanya bubuk, nanti diencerkan dengan air, dan ini susu khusus ternak ya, bukan susu manusia ya. Nah, itu nanti bisa disambung pakai itu. Yang pasti pastikan cempe itu sebelum kita ganti atau kita tambah susu yang lain, wajib minum kolostrum atau susu pertama yang warnanya kuning pekat. Untuk campuran konsentrat dan silase takarannya berapa? Jadi ini kalau untuk breeding biasanya kita kasih 20-25% dari total ransumnya. Misalnya targetnya
apa istilahnya 3 kilo gitu misalnya, atau misalnya 2 kilo. Kalau misalnya 25%-nya ya setengah kilonya kita kasih apa istilahnya konsentrat, kemudian lainnya kita kasih cuan. Kalaupun paling gampang biasanya kalau misalnya kita nggak pakai takaran, saya biasanya gini, cara gampangnya kalau di peternak petisan gitu ya, teman-teman mitra, Mas konsentratnya berapa, silasenya berapa. Kalau silasenya udah bebas aja, nggak usah ditakari. Kalau untuk konsentratnya biasanya kita, yang penting ketika dicampur tuh semuanya merata, dalam arti ketempeli konsentrat. Itu insya Allah sudah bisa menambah nutrisi. Dalam arti insya Allah nanti kalau dia setiap hari seperti itu konsisten, kambingnya juga nutrisinya akan terjaga. Jadi kalau saya menggemukkan kambing yang baru lahir, kurus atau dari masa karantina seperti itu, biasanya menggunakan pakan kering, pakan konsentrat yang dicampur sama serat kering. Nanti kalau sudah gemuk, mempertahankannya pakai silase. Tapi kalau menggemukkan pakai silase dan konsentrat dicampur itu biasanya agak lama. Nah, tapi kalau sudah gemuk dikasih makan silase sama konsentrat itu relatif dia nggak susut. Nah, itu pengalaman yang di kandang uang seperti itu. Untuk tes kehamilan, kalau saya sendiri di sini secara akurat belum ada ya. Yang paling akurat sebenarnya adalah USG. Nah, cuma USG ini cukup lumayan harganya. Kami juga tahun ini insya Allah lagi proses ini ya, menabung untuk bisa beli USG biar cepat bisa ketahuan ini hamil atau tidaknya. Kalaupun misalnya tidak, kita bisa lihat dari posisi ambing ya, posisi susunya. Kalau biasanya sudah kehamilan di 2 bulan ke atas itu biasanya mulai turun, mulai berisi, sudah ada, kalau yang pencet sudah ada kayak model semacam cairan pekat gitu ya, yang menandakan dia sudah hamil seperti itu. Tapi kalau paling tepat, paling akurat adalah USG. Kalau suhu baik derajat untuk kelembabannya. Ini kalau untuk suhu sendiri sebenarnya semua hewan yang lebih senang banget menyukai ini ya, yang sejuk. Jadi dia tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas seperti itu. Untuk derajat kelembapannya yang besok bisa ditanyakan ke ini ya, ke Dokter Sultan sama Dokter Gina yang lebih paham untuk teori di kampus-kampus mereka ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri mengamati domba-domba yang dipelihara di daerah dingin, di daerah yang sejuk itu jauh lebih bagus pertumbuhannya, jauh lebih efisien juga pakannya daripada daerah-daerah panas seperti itu. Jadi makanya saya senangnya kalau nyari mitra-mitra yang daerah sini, daerah Madiun dan sebagainya itu yang dia tempatnya di daerah-daerah pegunungan. Itu biasanya pertumbuhan berat badannya, kemudian dombanya itu lebih sehat daripada daerah-daerah yang daerah bawah, daerah yang panas. Seperti itu. Untuk karantina kambing, efeknya berapa hari? Nah, jadi kalau di tempat kami paling cepat biasanya satu minggu. Idealnya adalah 2-3 mingguan. 2 minggu paling ideal, paling enak, nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu cepat juga. Nanti bagaimana proses karantina besok sama Dokter Sultan. Terus untuk konsentrat, apakah konsentrat baik juga untuk anak kambing yang baru belajar makan? Baik juga. Jadi konsentrat untuk ini ya, untuk anakan kambing itu namanya ini ya, kit starter atau istilahnya crib feed. Jadi dia konsentratnya ini biasanya berasal dari biji-bijian dan proteinnya biasanya lebih tinggi daripada konsentrat induk. Nah, jadi biasanya crib feed ini proteinnya 17 ke atas. Saya pun lagi coba riset di sini dengan menggunakan ini ya, konsentrat sapi yang dia khusus untuk tedet dan bentuknya pelet. Nah, ini saya lagi coba berapa minggu ini. Nah, nanti kalau hasilnya bagus, biasanya saya insya Allah akan teruskan. Karena nanti efektif banget untuk ini ya, menambah pertumbuhan untuk cempenya. Sebenarnya untuk anakan kambing sendiri, kita sebenarnya fokusnya hanya di induknya aja sih, sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau induknya dia itu sehat, induknya pakannya cukup, nutrisinya cukup, nanti insya Allah produksi susunya atau ambingnya ini akan gede, akan maksimal produksi susunya. Kalau susunya maksimal, insya Allah cempenya akan maksimal juga pertumbuhannya, karena dia makanan utamanya cempe itu adalah susu induknya. Tadi beberapa pertanyaan ada di chat.
Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi secara langsung, bisa open mic ya. Kita masih ada waktu 20 menitan lagi sampai nanti jam 10 malam. Assalamualaikum, izin bertanya Mas. Iya, monggo. Nama saya Iwan dari Bandung. Saya tuh lagi megang populasi domba yang tadi di daerah pegunungan, Mas. Populasi itu ada sekitar 40 ekor. Nah, kemarin tuh kayak malnutrisi gitu, Mas, kalau dikasih pakan segar ya, PT yang hijauan itu tuh. Makanya saya mau coba migrasi ke fermentasi. Nah, maksud saya tuh minta sarannya tuh apa pas migrasi dari perpindahan pakan dari hijauan ke fermentasi itu, apa mesti semua Mas 2 kandang 40 ekor itu atau satu kandang dulu gitu bertahap? Bagusnya seperti gimana Mas? Mohon saran. Terima kasih banyak. Oke. Jadi setiap perubahan ya, setiap kita melakukan pengen uji coba lagi ya, pengen migrasi atau pengen riset dan sebagainya itu sebaiknya jangan langsung semuanya. Jadi kita latihan dulu, latihan bertahap atau misalnya kita cari polanya, cari pola suksesnya. Nah, biasanya untuk menemukan pola sukses ini perlu latihan, perlu pengamatan yang ekstra, perlu referensi juga dari beberapa orang yang melakukan. Jadi jangan semua Mas. Saran saya sebenarnya kalau untuk pakan hijauan itu masalah malnutrisinya sebenarnya lebih ke arah kekurangan di volume, biasanya volume pemberian, atau kalau enggak sebenarnya tinggal menambahkan aja pakan konsentrat atau pakan penguat. Nah, jadi misalnya kalau ditanya Mas, ya antara pakan silase kemudian atau pakan fermentasi dengan pakan hijauan yang bahannya relatif mirip-mirip lah, rumput-rumputan atau daun-daun, lebih bagus mana? Yang paling oke sebenarnya pakan hijauan segar sebenarnya. Dia nafsu makannya itu lebih tinggi, lebih sesuai dengan kodrat dia kan ya, atau bahkan mungkin di liar, di angon tuh lebih oke sebenarnya. Nah, cuma biasanya nanti problemnya atau kalau hijauan segar itu adalah yang namanya tadi Mas, feed intake. Feed intake ini dia tuh sebenarnya perutnya udah penuh, tapi sebenarnya nutrisinya kurang. Jadi dia itu kenyang perut tapi belum kenyang nutrisi. Betul. Nah, biasanya gitu. Nah, ini solusinya gimana? Paling gampang adalah memberikan pakan tambahan atau pakan penguat berupa pakan konsentrat. Kalaupun tidak ada Mas di sini konsentrat susah misalnya di Jawa Barat. Paling gampang adalah Pak cari aja bekatul. Ataupun tadi ya, ketela atau jagung. Kemarin saya coba ini Mas. Kemarin saya coba pakai ampas tempe sama ampas tahu. Tapi kendalanya tuh malah jadi banyak kudis sih. Domba-domba tuh. Banyak Mas? Mungkin kudis. Kayak SKBS. Makanya saya coba berhenti, udah jalan hampir 3 minggu, kudisnya pada hilang. Nah, jadi kalau nanti bisa ditanyakan di Dokter Sultan ya terkait dengan boleh. pengaruh dari pemberian pakan tadi terhadap penyakit. Karena biasanya kalau saya tahu pengalaman saya sendiri untuk Scarpies dan sebagainya itu relatif lebih ke arah kelembapan kelembapan kandang dan sebagainya. Karena biasanya kalau menggunakan pakan-pakan yang ampas tempe, tahu dan sebagainya itu airnya akan banyak, urinnya akan banyak banget. Biasanya seperti itu. Nanti bisa ngefeknya kemana-mana. Tinggal nanti saya settingan kandangnya. Nah, jadi bisa tadi ditambahi kalau malnutrisi, biasanya perlu pakan penguat, perlu pakan tambahan. Yang paling gampang adalah menggunakan tadi bekatul atau mungkin tepung jagung atau polar dan sebagainya. Nyari aja yang daerah situ yang paling banyak paling terjangkau dan yang paling pasti adalah konsisten, kontinunya terjamin. Mungkin ada ampas tahu ini bisa kontinu atau enggak, jangan-jangan minggu ini dapat jatah, besok enggak ada jatah, hari ini dapat jatah. Kalau misalnya dapat jatah nanti tinggal digabung aja. Kalau saya misalnya ada ampas tahu atau ampas tempe seperti itu, campur aja dengan bekatul, udah jadi konsentrat. Nanti tambahannya misalnya bagaimana Mas biar tidak lumpuh atau misalnya vitaminnya tetap terjaga, bisa pakai premix atau mineral block gitu, kasih aja premix campur, udah jadi konsentrat. Simple. Nah, nanti kalau yang kurus-kurus itu biasanya dosisnya yang dibanyakin. Jadi konsentratnya lebih banyak daripada hijauannya. Biarkan dia makan sampai benar-benar kenyang. Nah, nanti kalau misalnya karena kadang-kadang nggak ngefek juga, misalnya dengan Mas saya mau tak migrasi dengan makan fermentasi.
tapi yang difermentasi rumput juga, ya nggak efek juga sebenarnya. Karena problemnya sebenarnya bukan fermentasi sama segernya, tapi lebih ke arah tadi kebutuhan nutrisinya yang kurang atau istilah bahan-bahan penyusunnya tadi. Nah, jadi misalnya makan segar, tapi di situ sudah ada indigo veranya, sudah ada turinya, sudah ada legum-legumannya, itu relatif lebih bagus daripada mungkin fermentasi ataupun silase tepung jagung aja. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun mau coba dimigrasi seperti itu, misalnya dengan alasan masih biar lebih enak manajemen kerjanya atau biar lebih santai, coba aja bertahap, jangan semuanya. Mungkin coba dulu 1-2 ekor dulu. Nanti kalau misalnya berhasil, hasilnya positif, bisa ditambah populasinya. Kalaupun hasilnya misalnya negatif, bisa dievaluasi lagi. Kira-kira yang kurang apa? Nanti jangan semuanya. Kalau semuanya nanti bisa stres nih dengan. Jadi biasanya akan peternaknya yang stres karena ya istilahnya malah nambah masalah baru kan gitu. Jadi santai aja, bertahap aja, percobaan sedikit demi sedikit, nanti insya Allah akan temu polanya. Siap. Makasih, Mas. Mungkin lainnya teman-teman. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, monggo, Pak Umam. Ini mau tanya, saya Harul Umam dari Kebumen, Jawa Tengah. Ini mau bertanya, kalau misal buat indukan yang lagi hamil, makanya silase odot, apakah itu sudah mencukupi nutrisinya dalam pertumbuhan domba tersebut? Apakah masih perlu tambahan konsentrat atau sudah cukup silase odot? Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi tetap Pak, saran saya tetap perlu tambahan pakan penguat. Entah itu konsentrat atau kalau enggak minimal ya pakan penguat sumber energi lah seperti bekatul atau polar atau ketela, giling mungkin atau gaplek dan sebagainya. Kalau hanya menggunakan silase saja biasanya nanti ini ya dikhawatirkan kurang, kecuali gini Pak, kecuali dombanya sudah benar-benar gemuk, sudah maksimal dalam arti pernah makan pernah dikasih konsentrat di awal-awal, kemudian hanya mempertahankan aja dia gemuk, enggak masalah. Tapi biasanya tetap saran saya kalau saya di kandang uang sendiri, meskipun menggunakan silase, kami juga memberikan tadi konsentrat bisa sampai 20% lah, 10% tergantung kebutuhan aja, tergantung kondisi dombanya ini lagi sudah maksimal gemuknya atau nanti sudah kita rasa cukup atau belum. Nah, karena nanti misalnya kalau jenengan hanya main silase odot aja, nanti dikhawatirkan ketika dia lahir nanti kan dombanya akan kurus. Kambing setiap habis lahir itu pasti akan kurus. Nanti kalau dia nge-recovery-nya ini agak susah kalau hanya menggunakan pakan silase aja. Perlu tambahan pakan-pakan penguat seperti pakan konsentrat tadi, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Mas dari chat ya, kita kembali ke chat. Mas Aan, apakah kita berikan indigo vera kaliandra cukup, masih perlu konsentrat lagi enggak? Sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk secara nutrisi insya Allah cukup banget. Nah, karena dia kan proteinnya sangat tinggi. Cuma yang paling perlu diperhatikan adalah feed intake tadi. Nah, dia ini sudah kenyang atau belum? Berarti sudah menyerap, sudah maksimal belum? Secara fakta di lapangan, domba-domba ataupun kambing yang dia ini ya makannya rambanan, makannya ini legum-leguman ini relatif lebih sehat, lebih gemuk, lebih ini ya, lebih oke daripada yang hanya makan rumput-rumputan aja, seperti itu. Dasarnya juga untuk tanaman-tanaman seperti ini kita mix ya, jadi jangan hanya indigo vera aja atau kaliandra aja, hanya legumnya aja, juga perlu dimix dengan rumput-rumputan, karena biasanya kalau nanti kelebihan protein, karena proteinnya sangat tinggi, kayak indigo vera bisa sampai 30%-an lebih, itu biasanya akan mencret, makanya perlu tambahan rumput-rumputan aja. Kalau untuk konsentrat pabrikan, kalau sudah pakai indigo vera dan sebagainya, relatif tidak diperlukan. Nah, kalaupun misalnya hanya menambah, biasanya tambahnya hanya sumber karbohidrat aja.
bisa dari bekatul ataupun ketela ataupun jagung seperti itu. Yang pilih aja yang paling murah ataupun paling banyak tersedia di lingkungan. Kemudian pembelian premik perlu setiap hari dalam campuran pakan. Kalau di tempat kami ya, terutama untuk domba yang menyusui dan juga bunting tua. Jadi biasanya kalau pembelian premik ini nggak banyak, paling satu di kemasan kan ada, di kemasan tuh biasanya rata-rata ke 1 ton itu hanya dikasih 1 kilo. Berarti kalau biasanya kalau saya di sini pakannya 1 kilo hanya beberapa gram aja. Biasanya kita kasih 1 sampai setengah sendok ini ya, sendok teh itu aja. Nanti dicampur di pakan konsentrat setiap hari biasanya, terutama untuk yang lagi nyusui sama yang bunting tua. Tapi kalau yang bunting tua sih sebenarnya biasanya kita kasihnya langsung vitamin aja. Jadi kita kasih vitamin oral. Tapi kalau yang untuk premik ini kita kasih yang paling utama yang lagi menyusui anak. Biasanya seperti itu. Cara cari indukan lebih baik susunya kecil apa besar. Ini untuk kalau untuk domba relatif ini ya relatif sama, relatif lebih ini ya, nggak bisa milih ini gede banget atau enggak, nanti tergantung sih. Kalau kambing biasanya ada ini ya, ada beberapa pilihan, ada yang modelnya ambingnya besar, kemudian putingnya kecil, ini biasanya susunya dia gede, tapi kalau untuk proses merahnya ini relatif lebih susah. Ada yang sukanya yang putingnya yang panjang, itu biasanya lebih disukai karena tadi kalau misalnya dibuat kambing perah atau misalnya diperes ketika anaknya nggak mau nyusui itu relatif lebih gampang. Nah, jadi ini hanya pilihan aja, pilihan dari masing-masing peternak enaknya ataupun senangnya yang model seperti apa. Kalau saya sendiri saya kan di domba, jadi relatif ini ya sama semua untuk ambingnya. Tinggal mainnya di pakan. Ketika konversi pakannya bagus atau kebutuhan nutrisinya terpenuhi, insya Allah produksi susunya akan maksimal seperti itu. Monggo lainnya masih ada berapa menit ke depan, mungkin yang ingin bertanya secara langsung di live Zoom yang pertama kali ini. Kalau ada, yang pasti untuk pakan ya, pakan ini penting banget dipersiapkan sebelum teman-teman beternak. Namun di jagoin pakan ini saya lebih senang menyoroti sebenarnya bukan terhadap proses ini ya, proses pencampuran dan sebagainya, tapi lebih atau pengawetan dan sebagainya, tapi lebih ke arah sumbernya. Bagaimana pakan itu bisa kita usahakan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar. Jadi sumber pakan itu banyak banget. Bisa teman-teman menanam, bisa teman-teman ngarit, dalam arti mencari yang sudah ada di lingkungan, atau bisa juga kita bekerja sama dengan petani-petani ataupun peternak ataupun ini ya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan teman-teman. Nah, semakin kita kreatif, semakin kita akan mendapatkan pakan dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi nggak harus menanam juga. Tapi kalau ingin konsisten atau kontinunya terjaga, yang paling terbaik adalah menanam. Karena dengan menanam ya kita tidak akan tergantung pada orang lain. Kita punya lahan kita sendiri yang bisa kita panen sesuka kita. Nah, sedangkan kalau misalnya terbatas Mas, tempatnya terbatas, kayak saya di kota, kandang uang di kota ini ya mainnya adalah kreativitas. Jadi lahannya sempit ataupun misalnya dulu saya nggak menanam, tapi lebih senang ini bekerja sama dengan ini ya petani-petani di daerah yang mereka belum tahu ilmunya, misalnya rendeng masih dibakar, pocokan jagung tadi masih banyak dibuang, itu kita bekerja sama dengan mereka agar limbah-limbah tersebut kita bisa kumpulkan, kita bisa manfaatkan, dan juga kita bisa ubah jadi daging, bisa jadi susu, bisa jadi cempe seperti itu. Nah, kalaupun yang lain, kami juga memanfaatkan limbah-limbah perkotaan ya, tebang-tebang itu asalnya dulu saya lihat ketika main di jalan kok ada orang-orang nebang pohon ini setiap hari. Jadi kayak petugas PLN itu kan setiap hari mereka berkeliling bawa pickup, bawa itu gantol itu daun-daun yang dia kena kabel listrik, kena kabel telepon tuh selalu dipotongin dan kemudian ditampung di pickup. Nah, biasanya saya tanya, ini bawa kemana? Bawanya ke TPA atau tempat pembuangan akhir ya. Nah, gimana kalau dibawa ke kandang saya aja?
nanti kita kasih apa istilahnya kasih uang rokok lah, gitu. Kita kasih rokok, nah, mereka mau. Nah, akhirnya mereka mulai setiap hari ataupun setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali mereka store. Nah, kalau butuh duit pokoknya store pakan aja. Itu kita bisa mendapatkan pakan-pakan tanpa perlu menanam. Jadi memanfaatkan limbah-limbah yang biasanya dibuang di TPA nggak jadi apa-apa. Kalau ke tempat kita mereka dapat istilahnya dapat minimal uang jajan atau uang rokok, kita juga dapat pakan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Saya pun kalau di sini biasanya DKP ataupun dinas perkim itu bawa satu dump truck itu bisa bobotnya itu bisa sampai setengah tonan kalau daunnya ya, itu bisa sampai setengah tonan, itu cukup bayar paling ganti uang rokok 50.000. Jadi dengan hanya budget segitu bisa dapat pakan sebanyak itu, bisa untuk misalnya kalau kambingnya satu paket 10 ekor 20 ekor bisa untuk 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan. Ini kan tergantung kreativitas. Nah, kemudian ada beberapa sharing juga dari guru saya Pak Yanto juga di Purworejo, itu bekerja sama dengan orang-orang yang nebang pohon kalbi. Misalnya kan banyak orang nebang ini ya, sengon laut gitu ya. Nah, itu dikasih gergaji mesin aja, dikasih gergaji mesin gratis, tapi dengan syarat daun-daunnya harus dibawa ke kandang seperti itu. Jadi dengan cara bekerja sama seperti itu bisa untuk mendapatkan pakan dengan harga yang terjangkau. Nah, ini untuk solusi buat teman-teman yang mungkin lahannya masih minim atau masih kurang, kita bisa bekerja sama dengan petani-petani ataupun orang-orang yang ada di sekitar kandang kita. Nah, kuncinya adalah silaturahmi. Jadi jangan hanya berurusan teknis dengan ternak aja. Makanya kalau saya sendiri kenapa kok senang pakai silase, karena lebih ke arah ke manajemen kerja. Biar saya itu nggak ngaritnya tiap hari. Jadi bisa kita setting ngarit 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Nah, terus yang lainnya ngapain Mas? Yang lainnya ya tadi silaturahmi. Jadi setelah ngasih pakan kedua biasanya jam 9 pagi, itu biasanya saya keluar silaturahmi ke desa-desa, nyari potensi-potensi limbah-limbah yang di situ nggak dimanfaatkan, kita manfaatkan, kita kumpulkan, kita bawa ke kandang kita untuk kita olah menjadi pakan seperti itu. Dan ini seni ataupun kreativitas makin kreatif, makin kita mendapatkan pakan dengan harga yang terjangkau dan kontinuitas tadi. Nah, seperti tadi pakan ada limbah ampas tahu, ampas tempe dan sebagainya, itu bisa kita kerjasama dengan mereka. Kemudian terakhir dari Mas Yan Kurnia terkait dengan ampas tebu bisa jadi pakan. Jadi kalau saya belum pernah mencoba ya untuk ampas tebu ini, karena kalau secara logika sih sebenarnya kalau namanya ampas ini nutrisinya sangat rendah, ya pasti nutrisinya sangat rendah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah palatabilitas, daya sukanya. Kambingnya ini suka bisa langsung mau makan atau enggak ya, seperti itu. Nah, ini saya belum pernah coba, tapi logikanya biasanya agak susah karena di ampasnya sendiri sudah nggak ada rasanya. Mungkin kalau masih ada manis-manisnya mungkin masih mau, tapi kalau sudah benar-benar ampas, sudah kering seperti itu, biasanya relatif kambing ataupun ternak ini jarang suka atau saya palatabilitasnya rendah seperti itu. Oke, itu aja yang bisa kita sharingkan malam hari ini, diskusi malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah partisipasi. Ada berapa orang, banyak banget ya hari ini ya di sesi live Zoom kita hari ini. Kemudian bagi yang teman-teman belum bisa gabung, nanti rekaman kita akan upload. Jadi setelah ini kita akan upload di YouTube di link privat. Nanti setelah linknya jadi kita akan sharekan ke grup. Jadi buat teman-teman yang belum bisa gabung atau mungkin tadi keluar duluan atau mungkin terkendala sinyal dan sebagainya, bisa nonton siaran ulangnya sampai kapanpun teman-teman mau, seperti itu. Kemudian jangan lupa besok masih ada live Zoom kedua bareng Dr. Sultan dan juga Dr. Doyok ya. Kemudian nanti ada live Zoom ketiga bareng saya lagi terkait dengan perubahan jadwal atau ada perubahan jadwal dan sebagainya. Nanti biasanya akan dikomunikasikan oleh tim CS ya yang ada di grup, seperti itu aja. Saya mewakili teman-teman di kandang uang dan juga teman-teman CS ya, pelatihan yang biasa berhubungan dengan teman-teman, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya untuk pada malam hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa langsung dipraktekkan di farmnya masing-masing.
Dan apabila ada salah-salah kata atau pelayanan yang kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, Terima kasih.